Seorang polisi muda menghina wanita miskin pekerja restoran dengan kata-kata kesatnya. Namun takdir mempertemukan mereka kembali. Polisi itu jatuh cinta pada gadis yang pernah ia rendahkan. Ia berjuang meraih hatinya meski diusir ayah sang wanita dengan sapu lidi. Saat sang ayah mulai melunak, keluarga polisi justru menolak keras dan menghina keluarga wanita. Karena mereka sudah menjodohkannya dengan dokter cantik kaya raya. Bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit pelabuhan malam itu pekat. Awan hitam bergelayut rendah menutupi bulan. Hanya lampu-lampu temaram dari kapal-kapal nelayan yang bersandar di dermaga yang menerangi kegelapan. Angin laut bertiup kencang membawa bau amis dan garam. Di tengah hiruk-pikuk pelabuhan yang mulai sepi, berdiri sebuah restoran sederhana bernama Restoran Bahari. Bangunan itu terbuat dari kayu tua yang sudah lapuk di beberapa bagian. Atapnya dari seng yang berkarat. Namun di dalamnya selalu hangat oleh aroma ikan bakar dan nasi goreng khas ibu rumah tangga. Malam itu, restoran milik keluarga Slamet sedang tidak ramai. Hanya ada satu meja yang terisi penuh oleh 4 orang tamu. Mereka adalah pria-pria muda berseragam coklat muda, polisi, 3 orang laki-laki dan 1 perempuan. Mereka tampak baru selesai bertugas. Di samping mereka duduk seorang pria tambun berjas mahal dengan rantai emas melingkar di lehernya. Namanya Rudy, seorang pengusaha sukses yang sedang dilindungi pengawalan polisi karena kasus ancaman. Suara tawa mereka keras memecah sunyi. Botol-botol minuman kemasan berserakan di atas meja. Piring-piring kotor mulai menumpuk karena tidak ada yang mengangkat. Satu-satunya pelayan yang bekerja malam itu adalah seorang gadis muda bernama Sari. Usianya 22 tahun. Wajahnya bersih tanpa riasan. Rambutnya diikat sederhana. Ia berlari-lari kecil dari dapur ke ruang makan karena hanya dia sendirian yang melayani. Ibunya terbaring sakit di rumah. Ayahnya sedang melaut dan baru akan kembali besok pagi. Sari mengusap keringat di dahinya. Ia membawa nampan besar berisi 10 piring berisi ikan bakar dan sambal. Tangannya sedikit gemetar karena lelah. Sejak siang ia sudah melayani puluhan tamu tanpa istirahat. Tamuan polisi itu mulai tidak sabar. Yang paling vokal adalah seorang polisi muda berwajah tegas dengan sorot mata tajam. Namanya Andika. Umurnya 25 tahun. Baru setahun naik pangkat menjadi brigadir. Ia dikenal sebagai polisi yang ambisius dan sedikit angkuh, terutama kepada orang-orang yang dianggapnya lebih rendah. "Hei, pelayan, sudah 1 jam kami menunggu. Mana makanannya?" teriak Andika sambil menepuk meja. Sari berjalan cepat menghampiri meja itu. "Maaf, Pak, saya sendirian hari ini. Ibu saya sakit. Mohon kesabarannya," ucap Sari dengan suara lembut. Rudy yang duduk di samping Andika bersandar malas. "Ho, restoran kumuh begini memang tidak bisa diharap. Awas saja kalau pesanan saya tidak enak. Saya punya kenalan di dinas kesehatan. Bisa tutup restoran ini seminggu," kata Rudy dengan senyum sinis. Sari tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan mulai menata piring satu persatu. Tangannya cepat namun hati-hati. Namun karena meja terlalu penuh dengan botol dan gelas bekas, ia kesulitan meletakkan piring-piring itu dengan sempurna. Lalu saat ia menggeser 1 gelas untuk memberi tempat pada sepiring ikan bakar, sikunya tanpa sengaja menyenggol mangkuk berisi kuah panas. Mangkuk itu oleng lalu jatuh. Kuah merah kekuningan tumpah tepat ke jas mahal berwarna abu-abu milik Rudy. Sunyi. 1 detik. 2 detik. Rudy melompat seperti disengat kalajengking. Wajahnya merah padam. Ia menatap noda kuah yang mengotori jas puluhan juta rupiah itu. "Apa-apaan ini?" teriaknya memekakkan telinga. Sari membeku. Wajahnya pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat. Ia segera mengambil kain lap dari sakunya. "Maaf, Pak. Maaf. Saya tidak sengaja. Maaf, maaf," ucapnya berulang kali sambil berusaha membersihkan jas Rudy. Namun Rudy menepis tangan Sari dengan kasar hingga gadis itu hampir terjatuh. "Jangan kau pegang-pegang jas saya. Tangan kotor." "Kau tahu berapa harga jas ini?" tanya Rudy dengan suara membentak. Rekan-rekan Andika mulai gelisah. Bribtu Dewi, satu-satunya polisi perempuan di antara mereka, mencoba menenangkan. "Pak Rudy, tenanglah. Ini hanya kecelakaan kecil. Mungkin bisa dicuci." Namun Andika berdiri.
Ia bukan hanya tidak menenangkan. Ia malah ikut memanas-manasi. Wajahnya berubah menjadi dingin dan bengis. Ia memandang Sari dengan penuh penghinaan. Dasar perempuan miskin. Pantas saja restoran kumuh begini pelayanannya brengsek, kata Andika dengan suara keras dan jelas. Setiap kata keluar seperti pisau. Sari terperanjat. Ia mendongak dan menatap Andika. Matanya berkaca-kaca namun ia berusaha menahan air mata. Tidak ada suara yang keluar dari mulutnya karena lidahnya terasa kaku. Andika mengambil satu langkah mendekat. Dengan jari telunjuknya ia menunjuk ke noda di jas Rudi. Lihat ini. Jas ini harganya lebih mahal dari hidupmu setahun. 1 tahun penuh kerja kerasmu di restoran kotor ini tidak akan cukup untuk membayar jas itu. Jadi jangan cuma bilang maaf. Maaf tidak berguna untuk orang miskin seperti kamu. Rekan-rekan Andika diam. Bribtu Rizky yang duduk di pojok menghela napas panjang. Ia tidak setuju tetapi tidak berani melawan Andika yang lebih senior. Bribtu Dewi menunduk malu. Sementara itu pengunjung lain yang hanya tersisa 2 orang di sudut ruangan ikut menonton. Mereka tidak berani bersuara. Hanya terdengar bisik-bisik kecil. Sari masih berdiri dengan kepala tertunduk. Spray kain yang ia pegang sudah basah oleh kuah dan juga mulai basah oleh air matanya yang jatuh tanpa suara. Ia tidak menyangkal. Ia tidak membela diri. Ia tahu apapun yang ia katakan tidak akan didengar oleh orang-orang yang sudah memandang rendah padanya. Namun di balik kepala tertunduk itu, matanya menyala. Bukan api kemarahan, tapi api harga diri yang tidak bisa dipadamkan oleh hinaan siapapun. Di dalam dadanya, ada suara yang berkata, aku miskin, tapi aku tidak hina. Rudi akhirnya berdiri sambil melepas jasnya. Ia melemparkannya ke kursi. Urus jas ini, kamu ganti besok. Kalau tidak ada ganti rugi, restoran ini saya laporkan, katanya dingin. Andika menepuk bahu Rudi. Tenang, Pak. Saya akan urus. Mungkin perlu diberikan efek jera agar mereka belajar. Mendengar kata-kata itu, akhirnya Sari mengangkat wajah. Air mata masih mengalir di pipinya, namun suaranya terdengar tenang. Sangat tenang. Saya minta maaf atas kejadian ini. Saya akan mengganti jas itu. Cicil, saya akan bayar meskipun harus bekerja 3 tahun. Tapi satu hal, saya bukan perempuan hina. Saya hanya miskin. Dan kemiskinan bukan dosa. Andika terdiam sesaat. Matanya bertemu dengan mata Sari. Ada sesuatu di sana yang membuat dadanya terasa aneh. Namun dengan cepat ia mengusir rasa itu. Ho, sok sombong, katanya lirih. Rombongan itu pergi setelah Rizky membayar makanan. Rudi masih memasang wajah marah. Andika keluar terakhir. Sebelum melangkah keluar pintu, ia menoleh sekilas. Sari sudah berbalik dan masuk ke dapur. Pundaknya bergetar menahan tangis yang tidak lagi bisa ia tahan. Di dapur gelap tanpa lampu, ia bersandar di dinding lalu terisak pelan. Ia menggigit bibirnya sendiri agar suaranya tidak terdengar. Tangan kanannya menekan dada kirinya yang terasa sakit. Dalam isak tangisnya, ia berbisik doa. Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku tidak akan membenci mereka. Tapi tolong jangan biarkan aku dihinakan seperti ini selamanya. Angin laut yang dingin masuk melalui celah-celah dapur membuat tubuh Sari menggigil. Namun yang lebih dingin dari angin adalah rasa malu yang merayap di seluruh tubuhnya. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah malam yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan di luar sana, saat Andika melangkah ke mobil dinas, ia tidak bisa menghentikan bayangan mata Sari yang merah menahan tangis namun tetap menyala penuh harga diri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak enak hati. Dan rasa itu tidak mau pergi. Seminggu berlalu sejak malam penghinaan di restoran Bahari. Andika tidak bisa melupakan momen itu. Bukan karena ia merasa menang. Bukan pula karena ia puas telah membela Rudi. Tapi karena ada sesuatu yang aneh di dadanya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat sepasang mata seorang gadis miskin yang menangis namun tetap memancarkan harga diri yang tidak pernah ia temukan pada orang-orang kaya di sekitarnya. Ia menjadi mudah marah dalam sepekan ini. Bribtu Dewi sampai bertanya apakah ia sedang sakit. Andika hanya menggeleng dan pergi. Ia sibuk dengan tugas-tugas pengawalan dan patroli. Namun bayangan Sari terus menghantuinya. Sementara itu kehidupan Sari berjalan seperti biasa. Ia bangun pukul 4 pagi untuk membantu ibunya membersihkan rumah. Lalu ia pergi ke pasar membeli ikan segar. Siang hingga malam ia melayani tamu di restoran Bahari. Ibunya yang bernama Bu Darmi mulai sembuh sedikit demi sedikit, namun tetap tidak bisa bekerja keras. Ayahnya, Pak Slamet,
Hanya bisa melaut 2 kali seminggu karena kapalnya tua dan hasil tangkapan ikan semakin sedikit. Adik laki-laki Sari yang bernama Tono, usia 10 tahun, sedang terbaring di rumah sakit umum. Tono menderita kelainan jantung bawaan yang membutuhkan operasi besar. Biayanya sangat besar, puluhan juta rupiah. Jumlah yang mustahil bagi keluarga nelayan miskin seperti mereka. Sari tidak pernah mengeluh. Ia hanya bekerja tanpa kenal lelah. Setiap malam sebelum tidur, ia memegang foto Tono yang tersenyum polos lalu berdoa, "Ya Allah, selamatkan adikku. Aku akan bekerja sekeras apapun asalkan Tono bisa hidup sehat." Namun malam ini, Sari mendapat pesanan khusus. Seorang tetangga yang bekerja di kompleks perumahan dinas polisi memintanya mengantarkan 10 bungkus nasi goreng dan ikan bakar ke rumah salah satu polisi. Rumah dinas itu tidak jauh dari pelabuhan. Sari menerima pesanan itu karena butuh uang. Ia memasak sendiri dengan teliti. Nasi gorengnya diberi bumbu khusus resep ibunya. Ikan bakarnya ia panggang dengan arang kelapa agar harum. Ia membungkus semuanya dengan rapi ke dalam kantong kertas coklat. Lalu ia naik sepeda tuanya yang sudah berkarat dan berangkat ke kompleks perumahan dinas polisi. Perjalanan memakan waktu 20 menit. Langit mulai gelap. Lampu-lampu jalan menyala redup. Sari sampai di gerbang kompleks dan menunjukkan alamat pada penjaga malam. Penjaga itu membiarkannya masuk. Rumah dinas yang dituju adalah rumah bertingkat sederhana dengan halaman kecil. Rumah itu milik seorang perwira menengah yang kebetulan sedang tugas luar kota. Namun malam itu, rumah tersebut ditempati oleh anak dari perwira itu yang kebetulan pulang dinas lebih awal. Sari mengetuk pintu dengan hati-hati. Ia menunggu beberapa saat. Pintu terbuka. Jantung Sari berhenti berdetak sesaat. Di hadapannya berdiri Andika, polisi muda yang menghinanya seminggu lalu. Andika masih mengenakan kaos putih lengan pendek dan celana training hitam. Rambutnya sedikit basah karena baru saja mandi. Wajahnya yang tegas kini tampak terkejut bukan main. Mereka berdua diam, saling menatap. Sari adalah orang pertama yang berbicara. "Saya antar pesanan, Pak. 10 bungkus nasi goreng dan ikan bakar. Sudah dibayar via transfer," katanya dingin. Ia berusaha membuat suaranya stabil meskipun jantungnya berdebar kencang. Andika tidak menjawab. Ia hanya menatap Sari. Gadis itu masih sama seperti seminggu lalu. Rambut diikat sederhana, wajah tanpa riasan, pakaian kaos lusuh dan celana kain panjang. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sari tidak menunduk. Ia menatap balik Andika dengan tatapan datar tanpa rasa takut. Andika akhirnya membuka pintu lebar-lebar. "Masuklah," katanya lirih. Sari menggeleng. "Cukup di sini saja, Pak. Saya tidak mau mengganggu." "Bukan mengganggu. Ambilkan uang dulu. Atau setidaknya minum dulu." "Jalanan gelap," kata Andika lagi. Sari ragu sejenak. Namun karena tas kantong pesanan cukup berat dan tangannya mulai pegal, ia akhirnya masuk. Ia meletakkan semua bungkusan itu di meja makan tanpa menatap Andika sedikitpun. Setelah selesai, ia berbalik cepat. Tapi Andika menghalangi jalannya dengan tubuhnya. Sari mengerutkan kening. "Ada apa, Pak?" "Saya mau pulang." Andika menghela napas. Ia berjalan ke meja tamu, mengambil dompetnya, lalu mengeluarkan selembar uang 50.000 rupiah. "Ini tambahan untuk ongkos," katanya. Sari tidak mengambil uang itu. "Tidak perlu, Pak. Ongkos sudah termasuk di harga. Ambil saja." "Saya bilang tidak perlu," kata Sari dengan suara sedikit meninggi. Matanya mulai memerah. Ia tidak ingin berurusan lebih lama dengan pria yang pernah menghinanya di depan umum. Andika terdiam. Ia menurunkan tangannya. Lalu tiba-tiba ia berjalan ke arah sofa dan duduk. Wajahnya menunduk. Tangan kanannya memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. "Sari, maafkan saya," kata Andika dengan suara pelan. "Bukan maaf biasa." Suaranya bergetar. Sari terkejut. Ia tidak menyangka polisi angku itu akan meminta maaf. Ia diam di tempatnya berdiri. Tangan yang memegang tas sepeda mulai gemetar. "Saya tidak tahu kenapa saya berkata seperti itu malam itu," lanjut Andika tanpa menatap Sari. "Saya mabuk kekuasaan mungkin. Atau saya hanya ingin pamer di depan Rudi. Tapi apa alasannya? Itu salah. Saya menghina perempuan yang tidak bersalah hanya karena ia miskin. Itu perbuatan tercela." Sari tidak menjawab. Dadanya sesak. Air mata yang ia tahan selama seminggu terasa ingin keluar lagi. Andika mengangkat wajah. Matanya berkaca-kaca.
Saya ingin minta maaf. Saya tahu maaf tidak mengembalikan martabatmu. Tapi saya berjanji, saya akan berusaha memperbaiki kesalahan saya. Apapun caranya. Sari menggigit bibirnya. Lalu dengan suara yang hampir tidak terdengar ia berkata, "Maaf tidak cukup, Pak. Tapi saya terima." Ia berbalik dan berjalan ke pintu. Namun saat tangannya menyentuh gagang pintu, sesuatu jatuh dari saku celananya. Dompet kecil berwarna merah muda. Dompet itu terbuka. Beberapa lembar uang receh dan satu lembar foto berserakan di lantai. Andika spontan berdiri dan memungut semuanya. Matanya jatuh pada foto itu. Foto seorang anak laki-laki kurus dengan senyum lebar. Di balik foto itu tertulis nama Tono dan nama rumah sakit. Andika menatap foto itu lebih lama. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. "Siapa ini?" tanyanya. Sari meraih foto itu dengan cepat. "Adik saya." "Jangan pegang," katanya kasar. "Kenapa ada tulisan rumah sakit di belakangnya?" tanya Andika lagi. Sari terdiam. Ia tidak ingin cerita. Tapi tangannya yang gemetar saat memasukkan foto itu kembali ke dompet berbicara lebih keras dari apapun. Akhirnya dengan suara parau ia berkata, "Tono sakit. Jantungnya. Butuh operasi. Biaya 50 juta. Kami tidak punya uang. Jadi saya bekerja sekeras mungkin untuk mengumpulkan." Andika terdiam seperti terkena petir. 50 juta. Jumlah yang sangat besar. Dan gadis di depannya ini bekerja sendirian di restoran kumuh sambil merawat ibu sakit dan mengumpulkan uang untuk adiknya yang sekarat. Ia memandang Sari dengan pandangan yang berbeda. Bukan lagi pandangan polisi angkuh ke wanita miskin. Tapi pandangan seorang pria yang baru sadar betapa ia telah menghina seorang pejuang sejati. Tiba-tiba Andika teringat sesuatu. Minggu lalu, ia tanpa sengaja mendengar laporan dari bagian pengaduan masyarakat tentang seorang gadis yang mengantar makanan ke rumah dinas. Saat itu ia tidak terlalu memperhatikan. Tapi sekarang ia tahu. Semua ini adalah takdir. "Sari, saya akan bantu," kata Andika dengan suara bulat. Sari menggeleng keras. "Tidak usah. Saya tidak butuh bantuan dari orang yang menghina saya. Ini bukan karena rasa bersalah. Ini karena saya manusia," kata Andika. Sari tidak menjawab. Ia membuka pintu dan berjalan keluar. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa sejak malam itu, sesuatu telah berubah. Tidak hanya di hati Sari, tapi juga di hati Andika. 2 minggu berlalu sejak pertemuan kedua di rumah dinas itu. Andika tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus-menerus melayang pada Sari dan adiknya yang sakit. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat foto Tono dengan senyum lebar di balik tulisan nama rumah sakit. Pada suatu pagi, Andika mengambil keputusan. Ia pergi ke rumah sakit umum tempat Tono dirawat. Ia menemui bagian administrasi dan bertanya tentang tagihan keluarga Tono. Seorang perawat bernama Mila memberitahunya bahwa keluarga Sari masih menunggak pembayaran sebesar 8 juta rupiah dan operasi besar belum bisa dilakukan karena biaya belum lunas. Andika tidak berpikir panjang. Ia mengeluarkan kartu ATM dan membayar tunggakan itu secara anonim. Ia meminta perawat Mila untuk tidak memberitahu siapapun nama pembayar. "Bilang saja ada donatur tidak dikenal," kata Andika. Mila hanya mengangguk bingung. Sementara itu Sari terus bekerja di restoran Bahari. Setiap hari ia melayani tamu dengan senyum pahit yang ia paksakan. Ia tidak tahu bahwa tagihan adiknya sudah lunas. Ketika perawat Mila menelepon dan memberi kabar, Sari menangis terseduh-seduh di dapur. Air matanya bercampur rasa syukur dan heran. "Siapa yang membayar?" tanya Sari. Mila menjawab tidak tahu. Sari bersujud syukur. "Ya Allah, Engkau sungguh baik. Terima kasih atas pertolongan MU," bisiknya. Tapi keajaiban belum berhenti. Beberapa hari kemudian, Sari mendapat pesanan besar dari catering untuk pesta pernikahan di pelabuhan. Ia kebingungan karena tidak punya cukup bahan makanan. Namun saat ia pergi ke pasar, seorang pedagang yang biasa ia kenal memberikan ikan segar dan sayuran secara gratis. "Ada yang membayar untukmu?" kata si pedagang sambil tersenyum. Sari semakin heran. Tapi ia tidak punya waktu untuk bertanya karena pesanan harus segera diselesaikan. Lalu muncullah Andika. Ia mulai sering datang ke restoran Bahari dengan alasan membeli makan siang. Awalnya Sari bersikap dingin. Ia hanya melayani Andika seperlunya tanpa basa-basi. Tapi Andika tidak pernah marah. Ia selalu tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Suatu sore, Andika datang saat Sari sedang kewalahan mengangkat karung beras 50 kg dari truk pengiriman. Sari menarik karung itu dengan susah payah sampai wajahnya merah padam.
Andika yang melihat dari kejauhan segera berlari mendekat. "Biar saya," katanya tegas. Dengan satu gerakan, ia mengangkat karung beras itu ke pundak dan membawanya ke dapur. Sari hanya bisa terdiam. Ia tidak terbiasa ditolong, apalagi oleh polisi yang pernah menghinanya. Selanjutnya Andika memperbaiki meja yang goyang di ruang makan. Ia memaku sendiri kaki meja yang patah. Ia juga memperbaiki atap bocor di dapur dengan seng baru yang ia beli di toko bangunan. Semua ia lakukan tanpa diminta. Pak Slamet yang suatu hari pulang melaut lebih awal melihat kehadiran Andika. "Siapa polisi itu?" tanya Pak Slamet pada Sari dengan alis berkerut. Sari menunduk. "Teman, Pak. Hanya teman. Jangan macam-macam. Awas saja kalau dia berani macam-macam sama kamu," kata Pak Slamet dengan suara keras. Namun Pak Slamet tidak tahu bahwa Andika sudah 3 kali diam-diam membeli bahan bakar untuk kapalnya saat ia sedang tidur di kapal. Konflik pertama yang sesungguhnya datang dari Jarwo, seorang preman kampung yang suka memalak para pedagang kecil. Tubuhnya kekar dengan tato naga melilit di lengan kanannya. Ia dikenal sebagai orang yang ditakuti karena koneksinya dengan oknum aparat. Pada suatu malam, Jarwo datang ke restoran Bahari bersama 3 anak buahnya. Mereka duduk di meja paling besar lalu memesan makanan paling mahal. Setelah makan dengan lahap, Jarwo berdiri dan berjalan ke arah Sari. "Dengar, cantik. Mulai bulan depan, restoran ini bayar iuran keamanan 500.000 per bulan. Itu murah untuk perlindungan," kata Jarwo sambil menyeringai. Sari menggigit bibir. "Kami tidak punya uang sebanyak itu, Pak. Restoran ini hanya kecil," katanya. "Itu urusan kamu, bukan urusan saya," kata Jarwo kasar. Tangan kotornya meraih dagu Sari dan mencubitnya pelan. Belum sempat Sari berteriak, sebuah tangan besar menarik lengan Jarwo dengan keras. Jarwo terhuyung hampir jatuh. Ia menengok dan melihat Andika berdiri dengan wajah dingin membeku. "Ada apa, polisi? Mau ikut campur urusan pribadi saya?" kata Jarwo dengan suara menantang. "Restoran ini di bawah pengawasan saya mulai sekarang. Kalau kamu berani ganggu lagi, saya akan pastikan kamu tidur di sel selama 1 bulan. Coba saja," kata Andika tanpa berkedip. Jarwo tertawa sinis. "Berani juga kau, polisi muda. Tapi aku punya koneksi. Lain kali kau bisa celaka." Andika tidak bergeming. Tangannya meraih pelantak di pinggang. "Keluar sekarang, atau saya tangkap kamu dengan tuduhan pemerasan." Keadaan tegang selama beberapa detik. Napas Jarwo memburu. Namun melihat ketegasan di mata Andika, ia akhirnya mundur. "Awas kau," kata Jarwo sambil meludah di lantai. Ia pergi bersama anak buahnya dengan muka merah menahan malu. Sari yang sedari tadi membeku di belakang meja akhirnya tersungkur duduk di kursi. Tangannya gemetar hebat. Andika segera menghampiri dan menawarkan segelas air minum. Sari menerima dengan tangan gemetar. "Makasih, Pak," bisiknya lirih. Andika duduk di kursi di hadapan Sari. Ada keheningan panjang di antara mereka. Suara gemericik air laut terdengar sayup-sayup dari pelabuhan. "Sari, aku tidak datang ke sini hanya karena ingin membantu," kata Andika perlahan. Sari mendongak. Matanya merah karena hampir menangis. Andika menarik napas dalam-dalam. Wajahnya yang tegas kini tampak gugup seperti anak kecil yang akan mengaku salah. "Sari, aku suka sama kamu. Bukan karena kasihan. Bukan karena rasa bersalah. Tapi karena aku melihat perempuan yang kuat, perempuan yang tidak pernah menyerah, perempuan yang lebih mulia dari orang-orang kaya yang aku kenal." Sari terpana. Mulutnya terbuka namun tidak ada suara yang keluar. "Aku tahu aku pernah menghinamu. Aku tahu aku tidak pantas. Tapi aku serius. Aku ingin mengenalmu lebih jauh. Aku ingin mendapatkan cintamu," kata Andika sambil menunduk. Detik-detik terasa seperti jam. Sari menatap Andika lama. Hatinya bergejolak. Satu sisi ia masih sakit dengan penghinaan dulu. Tapi sisi lain, ia melihat sendiri bagaimana Andika telah berubah. Bagaimana ia membantu tanpa pamrih. Tapi sebelum Sari sempat menjawab, pintu restoran terbuka dengan keras. Pak Slamet berdiri di ambang pintu dengan wajah merah padam. Ia baru saja mendengar dari tetangga bahwa ada polisi muda yang sering main-main ke restorannya. Dan sekarang ia melihat sendiri polisi itu sedang duduk berhadapan dengan Sari dalam suasana yang terlalu akut. "Ada apa ini?" teriak Pak Slamet. Sari terlonjak. Andika berdiri dan mencoba menjelaskan. Namun Pak Slamet tidak memberi kesempatan. "Kau, polisi.
Aku dengar kau pernah menghina anakku di restorannya sendiri. Sekarang kau malah berani dekat-dekat lagi sama dia. Ada maksud apa kau? Bentak Pak Slamet dengan urat leher menonjol. Sari mencoba menenangkan. Ayah, dia baik. Dia sudah minta maaf dan banyak membantu. Diam, Sari, potong Pak Slamet kasar. Aku tidak percaya polisi sombong ini. Keluar kau dari sini. Sekarang. Andika tidak bergerak. Pak, saya mohon waktu bicara sebentar saja, katanya sopan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kau hanya akan menyakiti anakku lagi. Aku tahu orang kaya begitu. Main-main dengan perempuan miskin lalu dibuang. Keluar sebelum aku ambil parang, teriak Pak Slamet. Sari menangis. Ia tidak tahu harus memihak siapa. Andika akhirnya mengangguk pelan. Baik, Pak, saya pergi, tapi saya tidak akan menyerah. Ia menatap Sari sekilas sebelum melangkah keluar. Di matanya ada tekad yang membara. Sari menunduk tidak berani membalas. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sari duduk sendirian di tepi pelabuhan sambil memandang ombak yang pecah di karang. Pikirannya kacau. Ia membenci Andika, tapi ia juga mulai menyukainya. Dan ia takut sekali pada perasaannya sendiri. Angin laut membawa bisikan rahasia. Cinta yang lahir dari luka, akankah bertahan melawan badai yang akan datang? Malam itu juga setelah Andika pergi, restoran Bahari ditutup lebih awal. Pak Slamet menggantungkan papan tertutup di pintu dengan kasar hingga papan itu hampir patah. Wajahnya masih merah padam. Urat di lehernya masih terlihat menonjol. Ia berjalan mondar-mandir di ruang makan sambil menggenggam erat tangan kirinya yang gemetar. Sari duduk di kursi dekat dapur. Ia tidak berani bicara. Ibunya, Bu Darmi, baru saja bangun dari tidur karena mendengar keributan. Bu Darmi berjalan tertatih menuju ruang makan. Wajahnya pucat karena sakit namun matanya waspada. Ada apa ini, Slamet? Tanya Bu Darmi pelan. Pak Slamet berhenti mondar-mandir. Ia menunjuk ke arah Sari dengan jari telunjuk yang gemetar. Tanya anak perempuanmu. Tanya apa yang ia lakukan di belakang kita selama ini. Sari menunduk semakin dalam. Air matanya menetes pelan ke pangkuannya. Bu Darmi mendekati Sari dan mengusap rambut anaknya. Nak, cerita pada ibu. Dengan suara tersendat, Sari menceritakan semuanya. Mulai dari malam penghinaan 2 minggu lalu hingga pertemuan di rumah dinas, hingga kedatangan Andika yang sering membantu dan akhirnya menyatakan cinta. Ia tidak menyembunyikan apapun. Bahkan ia menceritakan bagaimana perasaannya yang mulai berubah. Bu Darmi dia mendengar. Wajahnya berubah dari bingung menjadi sedih lalu menjadi was-was. Namun Pak Slamet tidak bisa diam. Jadi kau percaya pada polisi sombong itu? Teriak Pak Slamet. Kau percaya dia tulus? Itu semua akting, Sari. Orang kaya suka pura-pura baik dulu. Setelah dapat apa yang mereka mau, mereka buang. Aku sudah tua. Aku tahu bagaimana dunia ini bekerja. Ayah, dia tidak seperti itu. Dia sudah membantu adik Tono. Dia sudah membayar obat-obatan dan keperluan rumah sakit, kata Sari berusaha membela. Pak Slamet tertawa pahit. Membantu, itu namanya umpan. Dia memberi sedikit lalu menunggu kau jatuh cinta. Setelah itu kau akan dimanfaatkan. Aku tidak mau anakku menjadi korban berikutnya. Bu Darmi mencoba menengahi. Slamet, dengarkan dulu baik-baik. Mungkin pemuda itu sungguh berubah. Berubah? Kata Pak Slamet nyaris berteriak. Orang tidak berubah semudah itu. Sekali penghina, selamanya penghina. Aku tidak mau anakku dinikahi oleh orang yang pernah merendahkannya di depan umum. Itu aib. Itu harga diri kita sebagai keluarga. Sari terisak. Ayah, dia sudah minta maaf dengan tulus. Maaf, potong Pak Slamet. Maaf tidak mengembalikan harga diri. Kau lupa bagaimana kau pulang menangis malam itu. Kau lupa bagaimana tetangga bergunjing tentang restoran kita. Aku tidak lupa. Aku tidak akan pernah lupa. Pak Slamet menghela napas panjang. Ia menatap Sari dengan mata yang basah. Ini bukan tentang dia, Nak. Ini tentang kau. Kau pantas mendapat yang lebih baik. Bukan polisi angkuh yang memandang rendah kita karena kita miskin. Sari tidak menjawab. Ia hanya menangis di pangkuan ibunya. Keesokan harinya, kabar tentang Andika yang sering ke restoran Bahari dan dinyatakan cinta pada Sari sudah menyebar ke seluruh kampung nelayan. Mulut-mulut tetangga bekerja lebih cepat dari angin laut. Siang itu, ketika Sari sedang mencuci piring di belakang restoran, seorang tetangga bernama Bu RT Ratmi datang dengan 3 orang temannya. Mereka duduk di teras rumah Sari tanpa diundang.
Sari, nak, dengar-dengar kau dekat dengan polisi tampan itu? Ya, kata Bu Ratmi dengan suara tinggi yang sengaja ingin didengar banyak orang. Sari tidak menjawab. Ia terus mencuci piring. Jangan malu-malu, nak. Itu kan bagus. Polisi. Masa depan cerah. Lumayanlah untuk gadis kampung sepertimu, timpal Bu Rusmini dengan nada tidak jelas apakah memuji atau mengejek. Bu Darmi yang mendengar dari dalam rumah segera keluar. Ibu-ibu, jangan bergunjing di sini. Sari belum memutuskan apapun, kata Bu Darmi tegas. Namun gosip sudah terlanjur menyebar. Di warung kopi seberang jalan, para bapak-bapak juga ikut berkomentar. Ada yang iri, ada yang sinis. Ada yang berkata polisi itu hanya iseng. Ada yang berkata Sari terlalu tinggi hati karena berani berharap pada pria kaya. Kampung nelayan yang dulu begitu akrab dengan Sari kini mulai berubah. Cemburu dan iri hati meracuni hubungan baik yang sudah terjalin bertahun-tahun. Sementara itu keluarga Sari dari pihak ibu juga ikut campur. Bibi Sari, Bibi Lilis, datang dari desa tetangga. Ia adalah saudara Bu Darmi yang terkenal cerewet dan suka mengatur. Bibi Lilis duduk di ruang tamu sambil mengipas-ngipaskan sapu tangan ke wajahnya yang berkeringat. Sari, dengar baik-baik dari tante. Laki-laki polisi itu tidak cocok dengan kamu. Kamu hanya lulusan SMP. Kamu jaga restoran kecil. Keluarganya pasti orang berada. Nanti kamu hanya akan jadi pembantu di rumahnya sendiri, kata Bibi Lilis panjang lebar. Sari menggigit bibir. Tante tidak tahu bagaimana dia memperlakukan saya. Aku tahu caranya dunia bekerja, Sari, potong Bibi Lilis. Aku sudah punya 3 anak perempuan yang menikah. Semua suami mereka orang biasa seperti kita. Itu aman. Jangan bermimpi terlalu tinggi nanti jatuh sakit. Pak Slamet yang mendengar dari kamar langsung keluar. Lilis, urusan keluarga saya jangan terlalu ikut campur. Tapi saya setuju. Sari tidak akan menikah dengan polisi itu. Bibi Lilis tersenyum puas karena pendapatnya didukung. Sari akhirnya berlari ke kamar dan membanting pintu. Ia menangis sekencang-kencangnya. Bantalnya basah oleh air mata. Ia tidak mengerti mengapa semua orang begitu cepat menghakimi. Seolah mereka tahu yang terbaik untuk hidupnya. Padahal tidak ada satupun dari mereka yang duduk bersamanya malam itu ketika Andika menyatakan perasaan dengan jujur. 3 hari kemudian, Andika datang lagi ke kampung. Kali ia tidak ke restoran. Ia langsung ke rumah panggung sederhana milik Pak Slamet. Ia membawa buah tangan berupa 1 keranjang jeruk dan 1 kotak susu untuk Bu Darmi yang sedang sakit. Warga kampung langsung berkerumun di sekitar rumah Sari. Mereka ingin melihat pertunjukan. Suasana seperti pasar malam. Anak-anak kecil berlarian. Ibu-ibu berbisik di balik jendela. Bapak-bapak berdiri di depan warung sambil merokok. Andika berdiri di halaman rumah. Ia mengenakan seragam polisi rapi. Topinya ia buka dan ia letakkan di dada sebagai tanda hormat. Pak Slamet keluar dengan langkah gontai. Matanya menyipit melihat Andika. Apalagi yang kau cari di sini? Kata Pak Slamet dingin. Pak Slamet, saya datang untuk meminta maaf secara resmi di depan keluarga Bapak. Dan saya ingin meminta izin untuk merayu putri Bapak, Sari, untuk saya jadikan pendamping hidup, kata Andika dengan suara lantang. Ia tidak malu-malu. Ia berbicara agar semua warga mendengar. Bu Darmi yang ada di dalam ikut keluar dengan wajah terharu. Sari juga ikut keluar. Matanya bengkak karena menangis semalaman. Namun Pak Slamet tidak terharu. Ia malah semakin marah. Berani sekali kau bicara begitu setelah kau hina anakku, teriak Pak Slamet. Tanpa diduga, Pak Slamet masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa sapu lidi. Sapu lidi itu sudah tua dan kusut. Tapi di tangan Pak Slamet, sapu itu seperti senjata. Kau pikir setelah menghina anakku sebagai wanita miskin di depan umum, kau bisa datang dengan mudah, teriak Pak Slamet sambil mengacungkan sapu. Enak saja. Kami miskin tapi tidak sehina itu untuk dijual dengan sekedar minta maaf. Pak Slamet mengayunkan sapu itu ke arah Andika. Andika tidak menghindar. Ia hanya berdiri tegak. Sapu itu mengenai pundaknya. Sekali, 2 kali. Andika tidak bergeming. Matanya tetap menatap Pak Slamet dengan hormat. Pergi kau. Pergi dari kampung kami. Jangan pernah kembali. Atau aku akan pukul kau sampai babak belur, teriak Pak Slamet dengan suara parau. Warga sekitar mulai bersorak kecil. Ada yang bersorak mendukung Pak Slamet. Ada yang bersorak karena menikmati drama. Ada pula yang merasa kasihan pada Andika. Sari akhirnya tidak tahan. Ayah, hentikan, teriaknya sambil menangis. Dia sudah minta maaf.
Dia sudah berubah. Tolong ayah. Pak Slamet menoleh pada Sari. Matanya tajam. Masuk kau ke dalam. Jangan keluar sebelum aku selesai dengan polisi ini. Sari tidak bergerak. Bu Darmi menarik tangan Sari perlahan masuk rumah. Pintu ditutup rapat. Andika yang masih berdiri di halaman dengan pakaian seragam penuh debu dari sapu itu akhirnya berbicara. Suaranya tenang meskipun hatinya hancur. Pak Slamet, saya mengerti kemarahan Bapak. Saya pantas menerimanya. Saya akan pergi. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya akan buktikan bahwa saya serius. Sampai jumpa lagi, Pak. Ia membungkuk hormat. Lalu ia berbalik perlahan. Ia berjalan melewati kerumunan warga yang bisik-bisik. Seorang pemuda kampung tertawa pelan. Dasar polisi gagal, ledeknya. Andika tidak menoleh. Ia terus berjalan hingga hilang di tikungan jalan. Di dalam rumah, Sari tersungkur di lantai. Ia memeluk lututnya dan menangis tanpa suara. Bu Darmi hanya bisa mengusap punggung anaknya berulang-ulang. Pak Slamet masuk dan duduk di kursi. Dadanya naik turun. Tangannya yang memegang sapu lidi masih gemetar. Ia tidak menangis. Tapi di pelupuk matanya ada titik-titik air yang tidak ingin jatuh. Ia mencintai Sari. Ia hanya takut. Takut anaknya terluka lebih dalam dari yang sudah terjadi. Malam harinya, Sari tidak keluar makan. Ia hanya berbaring di kamar sambil memandangi foto Tono di rumah sakit. Hampir saja ia memutuskan untuk tidak pernah bertemu Andika lagi. Tapi ada suara kecil di dalam hatinya yang terus berkata, "Jangan menyerah. Dia sungguh berubah. Beri dia kesempatan." Sementara itu di rumah dinas polisi, Andika duduk sendirian di teras. Ia melepas seragamnya yang kotor. Ia menatap langit malam yang penuh bintang. Tangannya mengelap pelipis yang masih terasa nyeri terkena sapu. Ia tersenyum kecil. "Sakit?" katanya pada dirinya sendiri. Tapi itu belum seberapa dibanding sakit yang Sari rasakan malam itu di restoran. Ia tidak akan menyerah. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Sejak malam diusir dengan sapu lidi, Andika tidak kembali ke kampung nelayan selama 1 minggu penuh. Bukan karena ia menyerah. Ia justru sedang menyusun strategi. Ia tahu bahwa untuk memenangkan hati Sari, ia harus memenangkan hati ayahnya terlebih dahulu. Dan untuk memenangkan hati Pak Slamet, ia harus berbicara dalam bahasa yang Pak Slamet mengerti, yaitu bahasa perjuangan dan pengorbanan. Andika mulai menyusun jadwal baru. Setiap hari sebelum subuh, ia bangun lebih awal. Ia memarkir mobil dinasnya jauh dari pelabuhan agar tidak mencolok. Lalu ia berjalan kaki ke dermaga. Ia menyamar dengan pakaian biasa, kaos lusuh dan celana pendek. Topi petani ia kenakan untuk menutupi wajahnya. Di dermaga, ia bergabung dengan para nelayan yang hendak melaut. Ia pura-pura menjadi buruh lepas. Tujuannya hanya satu, membantu Pak Slamet tanpa sepengetahuan Pak Slamet. Pada hari pertama, Andika melihat Pak Slamet sedang kesulitan menarik jaring yang tersangkut di karang. 2 orang teman Pak Slamet sudah menyerah karena terlalu berat. Andika tanpa banyak bicara langsung melompat ke perahu kecil dan ikut menarik. Ia menggunakan seluruh kekuatan ototnya yang terlatih sebagai polisi. Jaring itu akhirnya bisa diangkat. Pak Slamet menoleh heran. "Siapa kau?" tanyanya curiga. Andika menunduk. "Saya orang baru, Pak. Lagi cari tambahan uang." Pak Slamet tidak mengenalinya karena topi petani dan pakaian lusuh Andika sangat berbeda dari seragam polisi rapi yang biasa ia lihat. Pak Slamet hanya mengangguk. "Kerja bagus. Nanti kuberi upah." Sepanjang hari itu, Andika bekerja membanting tulang. Ia menarik jaring, mengangkat hasil tangkapan, membersihkan perahu, bahkan memperbaiki mesin tempel yang sempat mogok. Pak Slamet terkesan. Jarang ada anak muda segigi ini. Pada hari kedua hingga kelima, Andika terus datang. Setiap hari ia membantu tanpa banyak bicara. Pak Slamet mulai merasa simpati. "Kau anak siapa? Rumahmu di mana?" tanya Pak Slamet suatu sore. Andika hanya tersenyum. "Rumah saya jauh, Pak. Tapi saya senang membantu orang." Pak Slamet tidak tahu bahwa anak muda yang membantunya setiap hari adalah polisi yang ia usir dengan sapu lidi seminggu lalu. Sementara itu di rumah, Sari mulai curiga. Ia sering melihat bayangan pria yang mirip Andika di kejauhan. Tapi setiap kali ia mendekat, bayangan itu menghilang. Suatu malam, Sari bertanya pada ayahnya. "Ayah, akhir-akhir ini siapa yang membantu ayah melaut?" tanyanya hati-hati. Pak Slamet mengangkat bahu. "Anak muda baik, rajin, sopan, tidak banyak bicara. Sayangnya aku tidak tahu namanya."
Dia selalu pergi sebelum aku sempat bertanya. Sari menggigit bibir. Hatinya berdebar tidak karuan. Ia hampir yakin itu Andika. Tapi ia tidak punya bukti. Keesokan harinya, Sari bangun lebih pagi dari biasanya. Ia bersembunyi di balik tumpukan drum bekas di dekat dermaga. Saat fajar menyingsing, ia melihat seseorang berjalan cepat menuju perahu Pak Slamet. Orang itu bertopi petani. Tapi cara berjalannya khas. Tegap dan percaya diri. Sari menahan napas. Saat orang itu menoleh sebentar untuk mengatur topinya, cahaya matahari pagi menyinari wajahnya. Andika. Sari menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir pelan. Ia tidak percaya. Polisi yang dulu menghinanya kini diam-diam bekerja kasar di atas perahu nelayan hanya untuk membantu ayahnya. Tanpa pamrih. Tanpa ingin diketahui. Sari tidak memberitahu siapapun. Ia memilih diam. Tapi sejak hari itu, setiap kali Andika datang membantu Pak Slamet, Sari diam-diam menyiapkan nasi bungkus dan teh manis hangat. Ia letakkan di atas meja dapur dengan tulisan kecil untuk kuli harian. Andika selalu mengambilnya dan tersenyum sendiri. Kira-kira seminggu kemudian, ujian besar datang. Pak Slamet sedang melaut di tengah laut lepas ketika tekanan darahnya naik drastis. Wajahnya memerah. Ia mengeluh pusing berat. Tubuhnya limbung. Tanpa sadar ia jatuh tersungkur di dek perahu. Andika yang kebetulan ada di perahu lain langsung melihat. "Pak Slamet," teriaknya. Tanpa pikir panjang, ia menceburkan diri ke laut dan berenang menuju perahu Pak Slamet. Ombak cukup besar namun Andika tidak peduli. Ia naik ke perahu Pak Slamet dan memeriksa denyut nadi lelaki tua itu. Denyutnya lemah dan tidak beraturan. "Pak Slamet, Pak, tahan. Saya bawa ke puskesmas sekarang," bisik Andika panik. Ia segera menstarter mesin perahu. Tangannya gemetar namun ia berusaha tenang. Dalam waktu 15 menit, perahu itu sampai di dermaga. Andika menggendong Pak Slamet di punggungnya dan berlari menuju puskesmas yang berjarak 200 meter dari pelabuhan. Warga kampung berlarian melihat. Sari yang sedang melayani tamu di restoran segera berlari begitu mendengar ayahnya pingsan. Bu Darmi ikut berlari meskipun tubuhnya masih lemah. Di puskesmas, dokter memeriksa Pak Slamet. Tekanan darahnya sangat tinggi, hampir menyebabkan stroke. "Untung cepat ditangani," kata dokter. Andika berdiri di sudut ruangan dengan pakaian basah kuyup. Wajahnya lelah, tangannya masih gemetar karena adrenalin. Sari masuk dan melihat Andika. Ia langsung menangis. "Kamu yang menyelamatkan ayahku?" tanya Sari sambil terisak. Andika hanya mengangguk pelan. "Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja." Pak Slamet yang mulai sadar membuka mata. Matanya mencari-cari. Ia melihat Andika di sudut ruangan. Lalu ia melihat Sari menangis. Dan tiba-tiba ia mengerti. "Kamu," kata Pak Slamet lirih. "Kamu yang membantu aku melaut seminggu ini." Andika mengangguk lagi. "Iya, Pak. Maaf saya menyamar. Saya hanya ingin membantu tanpa membuat Bapak marah." Pak Slamet terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tiba-tiba tangannya yang lemah terangkat dan memberi isyarat pada Andika untuk mendekat. Andika mendekati ranjang. "Terima kasih, Nak," kata Pak Slamet. Suaranya parau. "Kamu menyelamatkan nyawaku." Sari memegang tangan ayahnya. "Ayah," dia Andika. "Polisi yang dulu ayah usir." Pak Slamet menghela napas panjang. "Aku tahu. Aku sudah tahu sejak 2 hari lalu. Tapi aku pura-pura tidak kenal karena aku ingin melihat sejauh mana kesungguhannya." Andika terkejut. "Pak Slamet sudah tahu?" Pak Slamet menatap Andika dengan mata yang berbeda. Tidak ada lagi kemarahan di sana. Hanya ada rasa hormat dan sedikit rasa bersalah. "Kamu sungguh berbeda dari yang aku kira. Maafkan aku yang keras kepala selama ini." Andika berlutut di samping ranjang. Air matanya jatuh. "Tidak, Pak. Akulah yang minta maaf. Saya yang telah menghina Sari. Saya pantas diusir. Tapi saya berjanji tidak akan mengulanginya." Bu Darmi yang dari tadi menangis di belakang akhirnya bersuara. "Slamet, terimalah dia. Anak ini sungguh tulus." Pak Slamet mengangguk pelan. "Aku belum memberi izin untuk menikah. Tapi aku izinkan dia untuk merayu Sari dengan cara yang baik. Tidak perlu menyamar lagi." Sari tersenyum sambil menangis. Andika menatap Sari dan untuk pertama kalinya ia melihat senyum tulus dari gadis yang dulu ia hinakan. Senyum itu seperti mentari pagi setelah badai semalaman. Sementara kabar tentang Andika yang menyelamatkan Pak Slamet menyebar cepat. Warga kampung yang dulu bergunjing kini berbalik memuji. "Hebat polisi itu,"
katanya. Tulus hatinya, puji yang lain. Bahkan bibi Lilis yang dulu menentang kini ikut memuji meskipun setengah hati. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Di sisi lain kota, keluarga Andika mulai mencium bau masalah. Ibu Ratna mendapat telepon dari seseorang yang melihat Andika sering di kampung nelayan. Dan kemarahan yang lebih besar sedang menanti. Andika belum tahu bahwa pertempuran yang sebenarnya belum dimulai. Pertempuran melawan keluarganya sendiri. 2 minggu setelah kejadian di puskesmas, suasana di rumah panggung keluarga Slamet berubah drastis. Pak Slamet yang dulu bengis dan keras kepala kini menjadi lebih lembut. Setiap kali Andika datang berkunjung, Pak Slamet tidak lagi mengusir. Bahkan ia mempersilakan Andika masuk ke ruang tamu dan menyuguhkan kopi panas buatan Sari. Suatu sore, Pak Slamet memanggil Sari dan Andika untuk duduk bersama di teras rumah. Bu Darmi ikut duduk di samping suaminya. Wajah Pak Slamet serius namun matanya teduh. Andika, selama 3 minggu terakhir saya sudah melihat perjuanganmu, kata Pak Slamet perlahan. Kamu membantu saya melaut tanpa sepengetahuan saya. Kamu menyelamatkan nyawa saya saat saya hampir stroke. Kamu juga diam-diam membantu biaya rumah sakit Tono. Saya tidak buta. Saya tahu semua. Andika menunduk. Saya hanya melakukan yang benar, Pak. Pak Slamet menghela napas. Saya dulu marah karena saya pikir kamu hanya main-main dengan anak saya. Saya pikir orang kaya akan membuang Sari setelah bosan. Tapi kamu membuktikan sebaliknya. Kamu rela bekerja kasar di atas perahu. Kamu rela dihina warga kampung. Itu bukan perbuatan laki-laki yang main-main. Bu Darmi menyeka air mata di ujung kain sarungnya. Dia sudah menangis sejak tadi. Pak Slamet melanjutkan. Untuk itu, sebagai ayah Sari, saya izinkan kamu untuk merayu anak saya secara resmi. Tapi ingat, izin ini bukan izin menikah. Itu nanti setelah saya lihat kesungguhanmu lebih lanjut. Sari terisak bahagia. Ia memeluk ayahnya. Terima kasih, ayah. Terima kasih. Andika berlutut di depan Pak Slamet dan mencium tangan lelaki tua itu. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Sumpah demi Allah, saya akan menjaga Sari sebaik-baiknya. Pak Slamet mengusap kepala Andika. Bangunlah, nak. Jangan berlutut begitu. Nanti tetangga bilang saya angkuh. Mereka semua tertawa. Bahkan Pak Slamet ikut tersenyum, meskipun di sudut matanya ada air mata haru. Kabar tentang restu Pak Slamet menyebar ke seluruh kampung dalam hitungan jam. Ibu-ibu arisan ramai membicarakannya. Ada yang iri, ada yang ikut bahagia. Warung kopi kembali menjadi tempat diskusi sengit. Namun kali ini kebanyakan warga mendukung. Mereka melihat sendiri bagaimana Andika berjuang. Bibi Lilis yang dulu paling keras menentang kini ikut mengacungkan jempol. Saya salah duga. Polisi itu ternyata lelaki sejati, katanya di depan para tetangga. Namun di tengah kebahagiaan yang baru tumbuh itu, badai sedang berkumpul di kejauhan. Di rumah besar keluarga Andika di kota, Ibunda Andika yang bernama Ratna sedang duduk di ruang keluarga sambil memegang ponsel dengan tangan gemetar. Ratna adalah perempuan keturunan priai. Wajahnya selalu sempurna dengan riasan tebal dan pakaian mahal. Ia terbiasa dihormati karena suaminya pensiunan jenderal dan anaknya seorang polisi muda yang berprestasi. Baginya, status adalah segalanya. Seseorang telah mengiriminya foto. Foto Andika sedang duduk di teras rumah panggung sederhana sambil memegang tangan Sari. Latar belakang foto itu adalah kampung nelayan yang kumuh dengan jemuran pakaian lusuh di belakangnya. Ratna membanting ponselnya ke atas meja. Suara benturan itu membuat suaminya, Pak Budi, yang sedang membaca koran di kursi samping terkejut. Ada apa, Ratna? Kenapa marah-marah? Tanya Pak Budi dengan alis berkerut. Lihat ini, kata Ratna sambil menggeser ponsel ke arah suaminya. Anakmu yang kita banggakan itu. Jalan-jalan dengan gadis kampung. Lihat latarnya. Rumah kumuh. Gadis miskin. Tidak jelas asal-usulnya. Pak Budi mengambil ponsel dan memperhatikan foto itu dengan saksama. Wajahnya berubah serius. Siapa gadis ini? Tanyanya. Ratna menarik napas panjang. Aku sudah suruh asistenku mencari informasi. Gadis itu bernama Sari. Bekerja di restoran pelabuhan. Ayahnya nelayan miskin. Ibunya sakit-sakitan. Adiknya sakit jantung di rumah sakit umum. Dan yang paling parah, anakmu itu pernah menghina gadis itu di depan umum. Lalu sekarang malah dekat-dekatan. Pak Budi mengerutkan kening. Ini aneh. Andika tidak pernah cerita. Dia pasti malu. Tepatnya dia harus malu.
Bayangkan, anak seorang jenderal dan polisi masa depan, pacaran dengan pelayan restoran. Apa kata kolegamu di kepolisian? Apa kata ibu-ibu arisan? Kata Ratna dengan suara meninggi. Pak Budi meletakkan koran. Jangan buru-buru marah. Panggil Andika dulu. Tanyakan langsung. Baik, akan aku panggil. Tapi aku sudah punya rencana. Kalau Andika nekat, kita sudah siapkan cadangan. Anissa, anak Dokter Hartono. Dia dokter cantik, kaya, dan keluarganya selevel dengan kita. Aku sudah bicara dengan ibunya. Mereka setuju jika Andika dijodohkan dengan Anissa. Pak Budi diam. Ia tidak setuju dengan cara istrinya yang terlalu memaksakan kehendak. Namun ia juga tidak ingin anaknya menikahi gadis miskin yang akan memalukan keluarga di mata rekan-rekannya. Sementara itu, Andika sama sekali tidak tahu bahwa keluarganya sedang merencanakan sesuatu. Ia terlalu bahagia dengan restu dari Pak Slamet. Ia dan Sari mulai sering menghabiskan waktu bersama. Mereka berjalan di tepi pantai. Mereka makan ikan bakar di restoran bahari. Mereka bercerita tentang masa lalu dan mimpi masa depan. Sari mulai percaya bahwa cinta sejati itu ada. Andika mulai percaya bahwa ia bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik. Namun kebahagiaan itu pecah saat Ratna menelepon Andika pada suatu malam. Andika, pulang. Sekarang, ayahmu ingin bicara, kata Ratna dengan suara dingin. Ada apa, Bu? Aku sedang ada kegiatan, jawab Andika. Ini soal gadis kampung yang kau pacari. Aku tahu semuanya. Pulang atau tidak usah pulang selamanya, ancam Ratna lalu menutup telepon. Andika terdiam. Tangannya menggenggam ponsel erat-erat. Sari yang duduk di sampingnya melihat perubahan wajah Andika. Ada apa? Tanya Sari khawatir. Andika menarik napas panjang. Ibuku tahu tentang kita. Dan dia tidak suka. Sari terdiam. Dadanya terasa sesak lagi. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Perbedaan kelas antara dirinya dan Andika bagaikan jurang yang tidak bisa ditutup hanya dengan cinta. Aku akan bicara dengan mereka. Aku yakin mereka akan mengerti setelah aku jelaskan, kata Andika berusaha meyakinkan. Sari menggeleng. Andika, ibumu tidak akan pernah menerima aku. Aku hanya gadis miskin dari kampung nelayan. Andika memegang kedua tangan Sari. Lihat aku. Aku bukan polisi sombong yang dulu. Aku sudah berubah karena kamu, dan aku akan membuat keluargaku juga berubah. Tunggu aku. Keesokan harinya, Andika pulang ke rumah orang tuanya. Mobil dinasnya berhenti di depan rumah besar bergaya kolonial. Halamannya luas dengan rumput hijau terawat. 2 pohon palem berdiri kokoh di sisi kanan kiri. Andika masuk ke ruang keluarga. Ratna sudah duduk di sofa utama dengan menyilangkan kaki. Di sampingnya duduk seorang perempuan muda cantik berkulit putih bersih, berambut panjang hitam bergelombang, dan mengenakan kemeja putih dokter. Itu Anissa. Selamat sore, Bu, kata Andika sopan. Ratna tidak membalas sapaan. Langsung tunjuk ke kursi di hadapannya. Duduk. Andika duduk. Matanya bertemu dengan Anissa yang tersenyum manis. Anissa, teman kecil Andika yang sekarang menjadi dokter spesialis muda di rumah sakit terbaik di kota. Mereka tidak pernah dekat secara romantis. Namun keluarga mereka sering menganggap mereka pasangan yang cocok. Andika, ibu tidak suka bicara panjang-panjang. Ibu dengar kau pacaran dengan seorang pelayan restoran dari kampung miskin, kata Ratna dengan nada menghakimi. Ibu, namanya Sari. Dia baik dan pekerja keras, jawab Andika. Ratna tertawa sinis. Baik, pekerja keras. Semua pelayan restoran juga baik dan pekerja keras. Tapi apakah pantas seorang polisi menikahi pelayan restoran? Kata Ratna sambil menunjuk-nunjuk. Andika menahan emosi. Ibu, status sosial bukan segalanya. Bukan segalanya, tapi penting. Lihat Anissa di sini. Dia dokter. Keluarganya terhormat. Dia sudah ibu pilih untuk menjadi istrimu, kata Ratna tegas. Anissa tersenyum lagi. Hai, Andika. Senang bertemu lagi. Kita sudah lama tidak bertemu, katanya lembut. Andika mengabaikan Anissa. Ia hanya menatap ibunya. Bu, saya sudah dewasa. Saya berhak memilih sendiri pendamping hidup saya. Pak Budi yang dari tadi diam akhirnya bersuara. Suaranya berat dan tegas. Andika, ayah tidak melarang kamu memilih. Tapi ayah juga tidak bisa diam jika pilihanmu merusak masa depanmu. Bayangkan jika kolega ayah di kepolisian tahu bahwa anak seorang jenderal menikahi gadis restoran. Itu akan menjadi bahan gosip selamanya.
Saya tidak peduli dengan gosip. Ayah, kata Andika. Tapi ayah peduli. Ibu peduli. Keluarga besar kita peduli. Jangan egois, kata Pak Budi. Andika berdiri. Ia tidak bisa lagi duduk mendengar semua ini. Maaf, ayah. Maaf, ibu. Saya mencintai Sari. Saya akan perjuangkan dia. Dan saya harap keluarga kita bisa menerima. Ia berbalik dan berjalan ke pintu. Ratna berteriak dari belakang. Kalau kau tetap dengan gadis itu, jangan harap kau mendapat warisan 1 rupiah pun. Dan jangan harap kau diakui sebagai anak kami. Andika berhenti sejenak di ambang pintu. Tanpa menoleh ia berkata, saya tidak butuh warisan. Saya punya gaji polisi. Cukup untuk hidup sederhana dengan Sari. Pintu ditutup dengan keras. Anissa yang dari tadi hanya diam tersenyum, kini wajahnya berubah. Matanya menyipit. Ia tidak terbiasa ditolak. Apalagi oleh laki-laki yang sudah dianggap ibunya sebagai calon suami. Tante Ratna, saya tidak mau memaksa. Tapi saya rasa Andika hanya bingung. Mungkin dia perlu waktu, kata Anissa manis. Ratna menghela napas. Kau baik sekali, Anissa. Jangan khawatir. Tante akan pastikan Andika sadar. Cepat atau lambat. Di dalam mobil, Andika membanting setir. Wajahnya panas. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan orang tuanya sekeras itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ibunya tega menjodohkannya dengan wanita lain tanpa bertanya padanya terlebih dahulu. Ponselnya bergetar. Pesan dari Sari. Andika, bagaimana? Apakah orang tuamu menerima? Andika tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya membalas singkat. Aku sedang dalam perjalanan. Aku akan jelaskan nanti. Aku mencintaimu. Ia tidak tahu bahwa pertempuran paling berat belum dimulai. Keluarganya tidak hanya menolak. Mereka akan bergerak. Dan Sari akan menjadi sasaran. 3 hari setelah pertemuan di rumah orang tua Andika, kehidupan Sari berubah menjadi mimpi buruk. Semua bermula dari telepon dari rumah sakit tempat adiknya Tono dirawat. Sari sedang mencuci piring di restoran ketika ponsel tuanya berdering. Ia mengangkat dengan tangan basah. Kakak Sari, ini perawat Mila dari rumah sakit umum. Saya ingin menyampaikan bahwa jadwal operasi adik kakak, Tono, terpaksa ditunda. Sari terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ditunda. Kenapa ditunda? Bukankah sudah lunas? Tanya Sari dengan suara gemetar. Perawat Mila terdengar ragu. Sebenarnya secara administrasi sudah lunas. Tapi ada arahan dari bagian koordinator medis bahwa Tono harus menjalani pemeriksaan tambahan. Hasilnya belum keluar. Dokter yang menangani juga tiba-tiba cuti. Kami tidak tahu pasti penyebabnya. Yang jelas operasi tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sari menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir deras. Ia baru seminggu lalu bernapas lega karena biaya operasi lunas. Kini badai datang lagi. Terima kasih, Mbak Mila. Saya akan ke rumah sakit besok. Setelah telepon ditutup, Sari tersungkur di lantai dapur. Ia menangis sekencang-kencangnya. Pak Slamet yang sedang memperbaiki jaring di belakang restoran berlari masuk. Begitu mendengar kabar itu, wajah tua itu pucat pasi. Ini tidak masuk akal, kata Pak Slamet. Uang sudah lunas. Semua persyaratan sudah lengkap. Kenapa tiba-tiba ada pemeriksaan tambahan? Bu Darmi yang mendengar dari kamar ikut keluar. Wajahnya menua 10 tahun dalam hitungan detik. Tono anakku. Jangan sampai apa-apa. Andika datang sore itu. Wajahnya juga muram. Ia baru saja menerima kabar dari rumah sakit yang sama. Namun bukan tentang Tono. Tentang dirinya sendiri. Kepala Kepolisian Sektor memanggil Andika ke ruangannya. Pak Kasih itu memberitahu bahwa ada laporan dari pengusaha Rudi. Rudi mengklaim bahwa Andika telah menyalahgunakan wewenang saat mengusir preman Jarwo dari restoran Bahari. Laporan itu didukung oleh 2 orang saksi yang tidak dikenal. Andika kaget bukan main. Ia tahu itu dusta. Tapi proses internal tetap harus berjalan. Andika dinonaktifkan sementara dari dinas kepolisian hingga pemeriksaan selesai. Kau tahu ini berat, Andika, kata Pak Kasih dengan nada menyesal. Aku tahu kau polisi baik. Tapi ada tekanan dari atas. Seseorang yang tidak ingin kau bernama baik. Andika menggigit bibir. Siapa yang dibalik ini, Pak? Pak Kasih hanya menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi hati-hati. Musuhmu bukan hanya satu. Malam itu, Andika dan Sari bertemu di tepi pelabuhan. Ombak besar dan angin bertiup kencang. Langit tidak berbintang.
Suasana gelap seperti nasib mereka. Andika, kamu dinonaktifkan sementara, kata Sari dengan suara parau. Dan tono operasinya ditunda. Ini bukan kebetulan. Andika mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Ini pasti ulah seseorang. Keluargaku mungkin. Atau Anissa. Sari menunduk. Kakakmu juga sempat menelepon ibuku kemarin. Katanya dia punya bukti bahwa aku wanita penghibur. Andika terkejut. Apa? Rendra menghubungi ibumu. Sari mengangguk. Ibuku menangis seharian. Pak RT datang untuk klarifikasi. Untung Bu Darmi dan ayahku membelaku. Tapi tetangga mulai bergunjing lagi. Andika mengepalkan tangannya. Dia tidak akan berhenti. Rendra punya koneksi di dunia maya. Dia bisa menyebar fitnah dengan cepat. Dugaan Andika terbukti keesokan harinya. Sebuah akun anonim di media sosial mengunggah foto Sari yang diedit sehingga terlihat tidak pantas. Captionnya berbunyi hati-hati dengan wanita penghibur dari pelabuhan. Siapa sangka dia sekarang mengincar polisi muda. Unggahan itu viral dalam hitungan jam. Warga kampung yang dulu mendukung Sari kini mulai menarik diri. Beberapa tetangga yang tadinya ramah tiba-tiba menghindar. Ibu-ibu arisan membatalkan kunjungan ke restoran Bahari. Bahkan Bibi Lilis yang dulu memuji Andika kini berbalik lagi. Sari, lebih baik kau jauhi polisi itu. Lihat sendiri akibatnya. Nama baik keluarga hancur, kata Bibi Lilis melalui sambungan telepon. Sari tidak menjawab. Ia hanya diam. Ia sudah terlalu lelah menangis. Kemudian giliran Ibu Ratna yang datang. Pada suatu siang, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah panggung Sari. Ibu Ratna turun dengan langkah angkuh. Ia mengenakan gaun sutra merah marun dan kacamata hitam tebal. Dua orang asisten berdiri di belakangnya. Pak Slamet dan Bu Darmi yang sedang duduk di teras terkejut. Mereka tidak pernah melihat perempuan sekaya itu masuk ke kampung mereka. Selamat siang. Saya ibu dari Andika, kata Ratna dingin tanpa membuka kacamata hitamnya. Pak Slamet berdiri. Silakan duduk, Bu. Ratna tidak duduk. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari tas tangannya. Lalu ia melemparkan amplop itu ke meja kayu di hadapan Pak Slamet. Ini cek kosong. Bapak bisa tulis angka berapapun yang Bapak mau. Asalkan anak Bapak, Sari, meninggalkan anak saya selamanya, kata Ratna dengan suara tegas. Pak Slamet membeku. Bu Darmi memegang dadanya yang terasa sakit. Bu, anak saya bukan barang yang bisa dibeli, kata Pak Slamet dengan suara tertahan. Ratna tertawa kecil. Semua orang punya harga, Pak. Dan keluarga Bapak sedang butuh uang untuk operasi anak Bapak yang sakit. Saya kasih kesempatan. Jangan sia-siakan. Sari yang mendengar dari dalam rumah keluar dengan langkah gemetar. Matanya merah namun ia menatap Ibu Ratna dengan berani. Bu Ratna, saya tidak butuh uang Bapak. Saya butuh cinta Andika. Dan Andika mencintai saya. Saya tidak akan pergi hanya karena uang, kata Sari tegas. Ratna tersenyum sinis. Cinta. Cinta tidak bisa membayar obat adikmu, Sari. Cinta tidak bisa mengembalikan pangkat anakku yang kini dinonaktifkan. Kau hanya membawa bencana bagi keluarga kami. Saya tidak pernah meminta Andika dinonaktifkan. Itu bukan salah saya, kata Sari. Tapi kau penyebabnya. Tanpa kau, Andika masih polisi teladan. Tanpa kau, nama keluarga kami masih terhormat. Jadi pergilah. Jangan hancurkan masa depannya, kata Ratna hampir berteriak. Pak Slamet berdiri di depan Sari. Bu, saya hormat Bapak sebagai orang tua. Tapi jaga kata-kata Bapak. Anak saya tidak hina. Ratna mengambil cek itu kembali. Ia melipatnya dan memasukkannya ke tas. Baik, Bapak sudah memilih. Tapi ingat, saya tidak akan diam. Saya punya kekuasaan. Saya akan pastikan keluarga Bapak tidak punya tempat di kota ini. Ia berbalik dan masuk ke mobil. Asistennya mengikuti. Mobil mewah itu melaju meninggalkan kampung nelayan yang kumuh. Namun bekas kehadirannya meninggalkan luka yang dalam. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia berbaring di kamarnya yang sempit. Dinding kamar itu hanya tripleks tipis sehingga ia bisa mendengar ayahnya menangis pelan di ruang tamu. Ayahnya yang keras kepala menangis karena tidak bisa melindungi anak perempuannya. Sari bangkit. Ia menyalakan lampu temaram. Lalu ia mengambil selembar kertas dan pulpen. Tangannya gemetar saat mulai menulis. Untuk Andika, aku mencintaimu. Sungguh. Tapi cinta kita terlalu berat. Keluargamu membenciku. Adikku sakit dan operasinya ditunda. Kau dinonaktifkan karena aku.
Nama keluargaku hina karena aku. Semua ini terjadi karena aku ada di hidupmu. Aku tidak tega melihatmu menderita. Aku tidak tega melihat ayah dan ibuku dihinakan. Jadi aku memilih pergi. Bukan karena aku tidak mencintaimu. Justru karena aku terlalu mencintaimu. Jangan cari aku. Aku akan pergi ke kota lain. Aku akan bekerja. Aku akan menyembuhkan Tono dengan caraku sendiri. Maafkan aku. Dan lupakan aku. Sari. Sari melipat surat itu dan meletakkannya di atas meja. Ia mengambil tas kecil berisi pakaian seadanya. Uang tabungannya yang hanya tersisa 200.000 rupiah ia masukkan ke saku celana. Ia menatap ibunya yang tidur pulas. Ia mencium kening ibunya pelan. Maafkan Sari, Bu. Sari hanya ingin semua orang tenang, bisiknya. Ia berjalan keluar rumah di tengah malam. Udara dingin menusuk tulang. Kampung nelayan gelap total. Hanya suara jangkrik dan debur ombak yang menemani langkahnya. Sari berjalan menuju stasiun kereta api yang jaraknya 3 kilometer dari kampung. Ia tidak punya siapa-siapa di kota lain. Ia tidak punya pekerjaan. Ia tidak punya kepastian. Tapi ia lebih memilih ketidakpastian daripada menjadi sumber petaka bagi orang yang ia cintai. Di kejauhan, kereta malam mulai bersiul. Sari mempercepat langkah. Ia tidak tahu bahwa Pak Slamet terbangun dan membaca surat itu. Ia tidak tahu bahwa ayahnya berteriak histeris membangunkan seluruh kampung. Ia juga tidak tahu bahwa Andika sedang melaju kencang dengan sepeda motor menuju stasiun setelah mendapat telepon dari Pak Slamet yang menangis di ujung sambungan. Perlombaan melawan waktu dimulai. Cinta Sari dan Andika akan diuji di ujung rel kereta. Dan di sana, takdir sedang menyusun kejutan terbesarnya. Malam itu stasiun kereta api kecil di pinggiran kota tampak sepi. Hanya ada beberapa orang yang duduk di bangku panjang sambil menunggu kereta malam menuju kota sebelah. Lampu-lampu kuning temaram menerangi lorong stasiun yang mulai usang. Sari duduk di sudut paling ujung, memeluk tas kecilnya erat-erat. Wajahnya pucat, matanya sembab. Kereta akan tiba dalam 15 menit. Sari membayangkan kehidupan barunya di kota asing. Ia tidak kenal siapa-siapa. Ia hanya punya 200.000 rupiah dan sebuah mimpi bodoh bahwa menjauh dari Andika akan menyelesaikan semua masalah. Di dalam hatinya ia tahu itu mungkin kesalahan terbesar dalam hidupnya. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Sementara itu di kampung nelayan, Pak Slamet terbangun karena mimpi buruk. Ia meraba tempat tidur Sari. Kosong. Ia bangkit dengan jantung berdebar kencang. Dengan langkah gontai ia berjalan ke ruang tamu. Di atas meja kayu, surat Sari terlipat rapi. Pak Slamet membaca surat itu sekali, 2 kali, 3 kali. Tangannya gemetar hebat hingga kertas itu hampir robek. Ia berteriak sekencang-kencangnya. Darmi, bangun. Sari pergi. Sari pergi. Bu Darmi terbangun dengan keringat dingin. Ia berlari ke ruang tamu. Wajahnya berubah pucat pasi begitu membaca surat itu. Kedua orang tua itu terdiam sesaat. Lalu Pak Slamet berlari keluar rumah tanpa memakai sandal. Ayah akan ke stasiun. Kau telepon Andika. Cepat, teriak Pak Slamet sambil berlari menembus kegelapan malam. Bu Darmi meraih ponsel tua di kamar. Jarinya gemetar saat menekan nomor Andika. Telepon berderu lama. Akhirnya terdengar suara Andika yang setengah sadar karena tertidur di kursi ruang tamu rumah dinasnya. Andika, cepat, Sari pergi. Dia mau naik kereta. Ayahnya sudah ke stasiun. Kau harus ke sana, kata Bu Darmi terisak. Andika langsung terjaga. Semua kantuk hilang dalam sekejap. Ia tidak bertanya apapun lagi. Ia meraih kunci kontak dan berlari ke sepeda motornya. Mesin dinyalakan dengan suara menderu. Ia melaju kencang melewati jalanan sepi kota menuju stasiun. Jarak dari rumah dinas ke stasiun sekitar 5 km. Normalnya ditempuh dalam 10 menit. Andika memacunya dalam 5 menit. Lampu merah ia abaikan. Trotoar ia lompati. Ia hanya fokus pada satu tujuan, menghentikan Sari. Di dalam kereta yang mulai masuk ke peron, Sari berdiri di dekat pintu gerbong kedua. Kereta akan berangkat dalam 3 menit. Ia sudah membeli tiket. Kaki kanannya sudah naik ke anak tangga. Tiba-tiba suara teriakan keras terdengar dari pintu masuk stasiun. Sari, Sari, jangan pergi. Itu suara ayahnya. Pak Slamet berdiri di pintu masuk stasiun dengan napas tersengal-sengal. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Ia berlari sekencang mungkin meskipun kakinya sudah tua dan pegal. Ayah, teriak Sari. Air matanya tumpah seketika. Jangan pergi, nak. Ayah tidak mau kehilangan kamu.
teriak Pak Slamet sambil terus berlari. Sari ragu. Ia sudah setengah masuk ke gerbong. Tetapi melihat ayahnya yang hampir jatuh karena kelelahan, hatinya hancur. Ia turun kembali ke peron. Ia berlari kecil ke arah ayahnya. Keduanya bertemu di tengah peron. Pak Slamet langsung memeluk Sari erat-erat. Jangan pernah lakukan ini lagi, nak. Ayah lebih rela miskin daripada kehilangan kamu, kata Pak Slamet dengan suara parau. Sari hanya menangis di dada ayahnya. Kereta perlahan meninggalkan stasiun tanpa Sari. 3 menit kemudian, Andika tiba di stasiun dengan motor yang masih menyala. Ia melihat Sari dan Pak Slamet berpelukan di peron. Ia langsung mematikan mesin dan berlari mendekat. Sari, kenapa kau mau pergi? Tanya Andika dengan suara terengah-engah. Sari melepaskan pelukan ayahnya. Ia menatap Andika dengan mata merah. Aku pergi karena aku sumber masalah. Karena aku, kau dinonaktifkan. Karena aku, Tono operasinya ditunda. Karena aku, keluargaku dihina. Lebih baik aku pergi. Andika memegang bahu Sari. Bukan, kau bukan sumber masalah. Musuh kita yang bermain. Dan jika kau pergi, itu artinya kita menyerah. Aku tidak mau menyerah. Ayahmu tidak mau menyerah. Jangan menyerah. Pak Slamet mengusap kepala Sari. Pulang, nak. Ayah janji akan melindungimu apapun yang terjadi. Malam itu mereka bertiga kembali ke kampung nelayan dengan berjalan kaki. Motor Andika ditinggalkan di stasiun karena Pak Slamet ingin ditemani. Dalam perjalanan, tidak banyak kata yang terucap. Hanya debur ombak dan derit sepatu di aspal yang terdengar. Sesampainya di rumah, Bu Darmi sudah menunggu dengan wajah cemas. Begitu melihat Sari, ia langsung memeluk anaknya. Jangan pernah buat ibu takut seperti itu lagi, katanya sambil menangis. Andika masuk ke rumah sederhana itu. Untuk pertama kalinya ia menginap di ruang tamu rumah panggung milik keluarga Sari. Ia tidur di kursi kayu yang keras dan pendek. Namun hatinya tenang karena Sari selamat. Keesokan paginya, kabar Sari hampir kabur menyebar cepat. Warga kampung kembali berbisik. Ada yang bilang Sari tidak kuat menghadapi tekanan. Ada yang bilang Andika tidak pantas untuk Sari. Ada yang bilang lebih baik mereka putus saja. Namun Pak Slamet tidak peduli. Ia mengumpulkan warga di depan balai kampung. Saudara-saudara, dengarkan saya. Anak saya Sari tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya jatuh cinta. Jika ada yang ingin menggunjing, gunjinglah saya. Tapi jangan ganggu anak saya, kata Pak Slamet dengan suara lantang. Warga terdiam. Beberapa orang mengangguk. Beberapa lainnya tetap bergunjing di belakang. Sementara itu Andika mendapat telepon dari rekan kerjanya, Bribtu Rizky. Rizky memberitahu bahwa proses pemeriksaan internal berjalan tidak adil. Bukti-bukti yang menguatkan Andika selalu hilang. Saksi-saksi yang membela Andika tiba-tiba dicabut kesaksiannya karena takut. Kita punya bukti bahwa laporan Rudi itu palsu, Andika. Tapi atasanmu ditekan dari atas. Seseorang yang sangat berkuasa ingin kau jatuh, kata Rizky. Siapa? Apakah ayahku? Tanya Andika. Rizky diam sejenak. Bukan. Ibumu bekerja sama dengan kakakmu. Mereka menggunakan pengaruh ayahmu yang pensiunan jenderal untuk menekan kepolisian. Andika terdiam. Ia tidak percaya bahwa ibunya sendiri tega menghancurkan karirnya hanya karena ia tidak mau menuruti kehendak ibunya. Di sisi lain, situasi Sari juga tidak lebih baik. Perawat Mila menelepon lagi. Kabar buruk datang. Tono, adik Sari, tiba-tiba drop. Jantungnya melemah. Dokter mengatakan operasi tidak bisa ditunda lebih dari 1 minggu. Jika tidak dioperasi, Tono bisa meninggal. Sari pingsan mendengar kabar itu. Bu Darmi menangis histeris. Pak Slamet duduk lemas di kursi. Wajahnya kosong. Andika yang saat itu sedang di rumah Sari segera membawa Sari ke rumah sakit dengan mobil yang dipinjam dari Rizky. Di perjalanan, Sari tidak berkata apapun. Ia hanya menatap jalanan dengan mata hampa. Ia sudah kehilangan harapan. Sampai di rumah sakit, Andika berlari ke bagian administrasi. Ia memohon agar operasi Tono segera dilakukan. Namun petugas administrasi hanya menggeleng. Kami bisa lakukan operasi jika semua biaya lunas. Saat ini masih kurang 15 juta rupiah. Itu setelah donatur anonim membayar sebagian. Tapi karena penundaan kemarin, tarif naik karena harus memanggil dokter khusus dari luar kota, kata petugas itu. Andika merogoh sakunya. Ia sudah hampir tidak punya uang. Gajinya dipotong karena dinonaktifkan. Tabungannya habis untuk membantu Sari dan Tono.
Ia hanya punya sisa 2 juta di rekening. Saya bayar 5 juta dulu. Sisanya saya usahakan dalam 2 hari, kata Andika putus asa. Petugas menggeleng. Maaf, Pak. Kebijakan rumah sakit harus lunas total. Kami tidak bisa potong biaya. Sari yang mendengar dari belakang langsung menarik tangan Andika. Sudahlah, Andika. Aku sudah pasrah. Jika Allah berkehendak Tono pergi, aku ikhlas. Jangan bilang begitu. Jangan menyerah, kata Andika sambil menahan air mata. Saat mereka sedang berduka di koridor rumah sakit, sebuah bayangan berdiri di depan mereka. Seseorang dengan jas putih dokter. Anissa tersenyum manis. Di belakangnya berdiri Ibu Ratna dengan senyum kemenangan. Halo, Andika. Halo, Sari. Saya dengar adikmu kritis. Kasihan sekali, kata Anissa dengan nada manis namun matanya dingin. Andika mengepalkan tangan. Kau yang dibalik semua ini, Anissa. Kau yang menunda operasi Tono. Anissa tertawa kecil. Masa sih? Saya hanya dokter biasa. Saya tidak punya kekuasaan sebanyak itu. Tapi saya punya kenalan di bagian penjadwalan. Mereka kadang mendengarkan saran saya. Ibu Ratna menepuk bahu Anissa. Sudahlah, Andika. Anissa hanya membantu. Dia bahkan bersedia mengoperasi Tono secara gratis jika kau mau bertunangan dengannya. Murah itu, Andika. Bandingkan dengan gadis kampung yang hanya menyusahkanmu. Sari mundur selangkah. Dadanya sakit mendengar kata-kata itu. Andika berdiri di depan Sari melindunginya. Tidak. Saya tidak akan bertunangan dengan Anissa. Saya akan cari uang sendiri. Saya akan bayar operasi Tono. Dan saya tidak butuh bantuan kalian, kata Andika tegas. Ibu Ratna tersenyum sinis. Baik, lihat saja nanti. Kau akan kembali padaku memohon. Ibu Ratna dan Anissa pergi meninggalkan Andika dan Sari yang hancur di koridor rumah sakit. Sari jatuh terduduk di kursi plastik. Wajahnya pucat. Andika duduk di sampingnya. Keduanya terdiam lama. Andika, mungkin ibumu benar. Mungkin aku tidak pantas untukmu. Hidupku hanya membawa masalah, kata Sari dengan suara lirih. Andika menoleh. Ia menatap Sari dalam-dalam. Sorot matanya tidak goyah meskipun hatinya sakit. Dengar, Sari. Aku sudah memilihmu. Bukan karena kamu cantik. Bukan karena kamu baik. Tapi karena kamu membuatku menjadi manusia yang lebih baik. Sebelum mengenalmu, aku sombong. Aku angkuh. Aku menghina orang miskin. Sekarang aku tahu bahwa kemiskinan bukan aib. Yang aib adalah hati yang sombong. Kamu mengajarkan itu padaku. Jadi jangan pernah bilang kamu tidak pantas. Kalau ada yang tidak pantas, akulah. Sari menangis di bahu Andika. Di koridor rumah sakit yang dingin itu, mereka berdua hanya saling berpegangan. Tidak ada uang. Tidak ada kepastian. Hanya cinta yang tersisa. Namun takdir berkata lain. Karena di tengah keputusasaan, seseorang sedang mengamati mereka dari kejauhan. Seseorang yang selama ini diam namun tidak buta. Seseorang yang selama ini terlihat mendukung istrinya namun hatinya tidak pernah tenang. Pak Budi, ayah Andika, berdiri di sudut koridor dengan mantel hitam dan topi. Ia telah mendengar semuanya. Ia telah melihat semuanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat anaknya yang dulu angkuh kini menjadi lelaki sejati. Bukan karena seragam polisi, bukan karena pangkat, tapi karena keteguhan hatinya memperjuangkan seorang gadis miskin yang dicintainya. Pak Budi tidak muncul. Ia berbalik dan berjalan ke parkiran. Di dalam mobilnya, ia menangis. Tangis seorang ayah yang selama ini membiarkan istrinya bertindak terlalu jauh. Ia mengambil ponsel dan menekan nomor seseorang. Saya perlu pertolongan. Dan saya butuh keadilan, katanya dengan suara berat. Di ujung sambungan, seseorang menjawab. 2 hari berlalu sejak kejadian di koridor rumah sakit. Tono masih terbaring kritis. Biaya operasi masih kurang 15 juta rupiah. Andika sudah menjual sepeda motornya. Ia juga menjual jam tangan pemberian ayahnya. Hasilnya hanya 8 juta. Masih kurang 7 juta. Sari sudah meminjam ke sana kemari. Tetangga tidak ada yang bisa membantu karena mereka juga miskin. Pada malam kedua, Sari mengambil keputusan. Ia tidak memberitahu siapapun. Ia hanya menulis surat lagi. Kali ini surat untuk ayah dan ibunya. Dan 1 surat untuk Andika. Ia tidak akan kabur ke kota lain. Ia akan pergi ke tempat yang lebih jauh. Ia akan bekerja sebagai tenaga kasar di kapal ikan yang berlayar ke pulau lain. Gajinya besar kata orang.
Tapi ia tidak tahu kapan akan kembali. Sari berjalan menuju pelabuhan malam itu. Langit gelap tanpa bulan. Awan hitam bergelayut rendah. Angin bertiup sangat kencang hingga pohon-pohon kelapa di sepanjang jalan bergoyang hebat. Tanda badai akan datang. Di pelabuhan, sebuah kapal barang tua sedang bersiap berlayar meskipun cuaca buruk. Sari sudah bicara dengan nahkoda kapal itu siang hari. Sang nahkoda setuju membawanya sebagai buruh cuci piring dengan gaji 1 juta per bulan. Uang muka 2 juta akan diberikan setelah kapal sampai di tujuan. Sari menaiki tangga kapal dengan langkah berat. Tas kecilnya hanya berisi baju seadanya dan foto Tono. Ia tidak menangis. Matanya kering. Ia sudah kehabisan air mata. Sementara itu di rumah dinas Andika, Pak Slamet datang dengan napas tersengal. Ia membawa surat Sari yang ditemukan di atas meja makan. Andika membaca surat itu. Wajahnya berubah pucat. Dia ke pelabuhan, teriak Andika. Tanpa berpikir panjang, Andika berlari keluar. Pak Slamet mengikutinya. Mereka berdua naik sepeda motor tua milik Pak Slamet yang hanya bisa melaju pelan karena bensinnya hampir habis. Di perjalanan, Andika menelepon Rizky dan Dewi. Tolong datang ke pelabuhan. Sari mau pergi naik kapal. Aku butuh bantuan. Rizky dan Dewi segera meluncur. Saat Andika dan Pak Slamet tiba di pelabuhan, kapal itu sudah mulai melepas tali tambat. Mesin kapal menderu kencang. Hujan mulai turun. Awalnya gerimis, lalu semakin deras. Angin bertiup lebih kencang. Ombak mulai meninggi. Sari berdiri di atas geladak kapal. Ia memegang pegangan besi. Rambutnya basah kuyup. Pakaiannya melekat di tubuhnya. Ia menatap ke arah daratan untuk terakhir kali. Sari, Sari, jangan pergi, teriak Andika dari dermaga. Sari menoleh. Matanya bertemu dengan Andika di tengah hujan deras. Ia menggigit bibir. Air matanya bercampur air hujan. Andika, pulanglah. Ini yang terbaik untuk kita semua, teriak Sari dari atas kapal. Tidak, ini tidak terbaik. Dengarkan aku. Aku punya rencana. Aku akan pinjam uang ke bank. Aku akan jual rumah orang tuaku jika perlu. Tono akan dioperasi. Kita akan bersama. Jangan pergi, teriak Andika dengan suara serak. Pak Slamet juga berteriak dari dermaga. Nak, turun. Ayah tidak bisa hidup tanpa kamu. Kapal mulai bergerak perlahan menjauhi dermaga. Sari masih berdiri di geladak. Hatinya hancur. Ia ingin melompat turun. Namun kapal sudah terlalu jauh untuk melompat. Andika tidak berpikir panjang. Ia melepas jaketnya. Ia melepas sepatunya. Dan di tengah hujan badai, ia melompat ke laut. Pak Slamet berteriak kaget. Andika, apa yang kau lakukan? Andika berenang dengan sekuat tenaga mengejar kapal yang semakin menjauh. Ombak besar menghantam tubuhnya. 1 kali ia tenggelam. 2 kali ia muncul kembali. Air laut terasa dingin menusuk tulang. Tangannya mulai kejang karena kedinginan. Namun ia tidak berhenti. Sari melihat dari atas kapal. Andika, berhenti. Kau akan mati, teriak Sari histeris. Andika tidak mendengar. Ia terus berenang. Kapal sudah berada sekitar 30 meter dari dermaga. Andika baru mencapai 20 meter. Lengan kirinya mulai terasa kaku. Mulutnya kemasukan air asin. Ya Allah, beri aku kekuatan, bisik Andika dalam hati. Tiba-tiba sebuah perahu nelayan kecil melaju cepat mendekati Andika. Di perahu itu ada Rizky dan Dewi. Rizky mengulurkan dayung. Andika, pegang. Andika meraih dayung itu. Rizky dan Dewi menariknya ke atas perahu. Andika terbatuk-batuk mengeluarkan air laut dari paru-parunya. Cepat kejar kapal itu, teriak Andika. Perahu nelayan kecil itu melaju sekencang mungkin. Namun kapal barang sudah terlalu jauh. Andika hampir putus asa. Tiba-tiba mesin kapal barang itu mati. Kapal itu oleng karena ombak besar. Dari kejauhan, Andika melihat seseorang di ruang kemudi kapal itu sedang berteriak-teriak. Nahkoda kapal keluar dan tampak panik. Ada apa? Tanya Rizky. Entahlah. Tapi ini kesempatan kita, kata Andika. Perahu kecil itu mendekati kapal barang. Andika melemparkan tali ke geladak kapal. Seorang anak buah kapal menangkap tali itu dan mengikatkannya. Andika memanjat naik ke kapal dengan susah payah. Tubuhnya lemas namun tekadnya besi. Sari, di mana Sari? Teriak Andika setelah sampai di geladak. Sari berdiri di sudut geladak. Ia membeku melihat Andika yang basah kuyup dan gemetar kedinginan. Wajahnya biru, bibirnya pucat.
Namun matanya tetap menyala. Andika berjalan mendekati Sari dengan langkah limbung. "Sari, jangan pergi. Aku mohon." Sari tidak bisa berkata apa-apa. Tangannya meraih wajah Andika yang dingin. Air mata jatuh bercampur air hujan. "Aku tidak tega melihatmu menderita karena aku," bisik Sari. "Aku rela menderita asalkan bersamamu," jawab Andika. Mereka berpelukan di tengah hujan badai. Ombak mengguncang kapal dari kiri ke kanan. Namun mereka tidak peduli. Tiba-tiba sebuah suara berat terdengar dari belakang mereka. "Cukup. Saya tidak tahan melihat ini." Andika dan Sari menoleh. Di ambang pintu ruang kemudi berdiri Pak Budi, ayah Andika. Di sampingnya berdiri Ibu Ratna yang wajahnya basah oleh air mata. Bukan air mata hujan. Air mata asli. "Ayah, Ibu, kalian di sini?" kata Andika terkejut. Pak Budi berjalan mendekat. Wajahnya serius namun matanya basah. "Andika, saya minta maaf. Saya sudah tahu semuanya. Saya tahu bahwa Ibu dan Rendra dan Anissa telah berbuat keji pada Sari dan keluarganya. Saya tahu Tono operasinya ditunda karena ulah Anissa. Saya tahu kau dinonaktifkan karena laporan palsu yang didalangi Ibu." Ibu Ratna menunduk. Tubuhnya gemetar. "Maafkan Ibu, Andika. Maafkan Ibu, Sari. Ibu telah buta oleh gengsi dan kekayaan. Ibu pikir dengan memiliki menantu dokter dari keluarga kaya, Ibu akan bahagia. Tapi Ibu tidak bahagia. Ibu justru kehilangan anak sendiri karena kelakuan Ibu." Sari terdiam. Ia tidak percaya apa yang terjadi. Ibu Ratna yang dulu datang dengan cek dan penghinaan kini menangis meminta maaf di hadapannya. Pak Budi melanjutkan. "Saya sudah menghubungi kepolisian pusat. Semua tuduhan terhadap Andika sudah dibatalkan. Mulai besok, Andika kembali bertugas dengan pangkat yang sama. Rudi sudah dicabut laporannya. Jarwo sudah ditangkap karena pemerasan." Andika terpana. "Ayah, bagaimana ayah bisa melakukan semua ini?" Pak Budi menghela napas. "Karena ayah diam-diam menyelidiki semuanya. Ayah juga mencari tahu tentang keluarga Sari. Dan ayah menemukan sesuatu yang membuat ayah hampir pingsan." Sari dan Andika saling pandang. Pak Budi menatap Pak Slamet yang baru saja naik ke kapal dengan bantuan Rizky dan Dewi. Pak Slamet berdiri di sudut geladak dengan wajah bingung. "Pak Slamet," kata Pak Budi dengan suara bergetar. 20 tahun yang lalu, Bapak menyelamatkan nyawa saya. Bapak tidak ingat." Pak Slamet mengerutkan kening. "Apa maksud Bapak?" Pak Budi berjalan mendekati Pak Slamet. Tangannya meraih tangan kasar Pak Slamet. 20 tahun yang lalu, saya tersesat di hutan saat bertugas di daerah timur. Saya hampir mati kelaparan. Seorang nelayan miskin menemukan saya. Ia memberi saya makan dan minum. Ia mengobati luka saya. Ia bahkan memberikan kain sarungnya untuk saya karena saya kedinginan. Nelayan itu bernama Slamet. Saya tidak pernah tahu nama lengkapnya sampai minggu lalu ketika saya menyelidiki keluarga Sari." Pak Slamet terdiam. Matanya berkaca-kaca. Wajah tuanya bergetar. Lalu ia mengangguk pelan. Saya ingat sekali. Saya menemukan seorang tentara yang hampir mati di pinggir sungai. Saya bawa ke rumah. Saya rawat 3 hari. Setelah sehat, dia pergi dan tidak pernah kembali. Itu saya, Slamet. Saya tentara itu. Dan saya tidak pernah melupakan kebaikan Bapak. Tapi saya lupa nama Bapak. Saya hanya ingat kampung Bapak di pelabuhan. Namun saya tidak pernah mencari karena saya sibuk dengan karir. Saya malu pada diri sendiri. Bapak menyelamatkan nyawa saya, tapi saya membiarkan istri saya menghina anak Bapak. Saya orang yang tidak berterima kasih, kata Pak Budi dengan air mata mengalir di pipinya yang tua. Seluruh orang di geladak kapal terdiam. Hujan masih deras. Ombak masih besar. Namun di tengah badai itu, pertemuan 2 orang tua yang terpisah 20 tahun terjadi. Pak Slamet akhirnya tersenyum. Ia menepuk pundak Pak Budi. Sudahlah. Itu sudah lama. Yang penting sekarang kita bersatu untuk anak-anak kita. Ibu Ratna berlutut di geladak kapal yang basah. Wajahnya menghadap ke Sari. Sari, maafkan Ibu. Ibu sangat menyesal. Ibu berjanji akan mengganti semua kesalahan Ibu. Ibu akan biayai operasi Tono. Ibu akan terima kau sebagai anak Ibu. Maukah kau memaafkan Ibu? Sari menangis. Ia berlutut di hadapan Ibu Ratna dan memeluk perempuan itu. Ibu, saya maafkan. Saya sudah memaafkan dari dulu. Ibu Ratna terseduh-seduh. Tangan yang dulu menghina kini memeluk erat.
Anissa yang secara tidak sengaja juga ikut naik ke kapal karena dia diajak Ibu Ratna berdiri di sudut. Wajahnya pucat. Ia tidak tahu harus kemana. Tubuhnya gemetar bukan karena kedinginan tapi karena ketakutan. Pak Budi menatap Anissa dengan tajam. Anissa, kau sudah keterlaluan. Kau menunda operasi anak orang hanya untuk kepentingan pribadi. Kau pantas dilaporkan ke majelis kehormatan dokter. Anissa menangis. Maaf, saya salah. Saya cemburu. Saya pikir Andika milik saya. Maafkan saya. Sari berjalan mendekati Anissa. Semua orang menahan napas. Sari mengulurkan tangannya. Saya maafkan kamu, Anissa. Tolong bantu Tono. Itu yang saya butuhkan. Anissa terisak. Ia memegang tangan Sari. Saya akan operasi Tono sendiri. Saya akan pastikan dia sembuh. Saya janji. Hujan mulai reda. Awan hitam perlahan bergeser. Cahaya bulan mulai menyingsing dari balik awan. Andika berdiri di hadapan Sari. Di hadapan kedua orang tua mereka. Di hadapan semua orang yang hadir. Lalu di tengah geladak kapal yang masih basah, Andika berlutut. Ia tidak punya cincin. Ia tidak punya bunga. Yang ia punya hanya hati yang sudah berubah total karena cinta seorang wanita miskin. Sari, maukah kau menjadi istriku? Bukan karena kasihan. Bukan karena rasa bersalah. Tapi karena aku mencintaimu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Sebagai polisi yang melindungimu. Sebagai suami yang mencintaimu. Sebagai sahabat yang berjalan di sampingmu. Maukah kau? Sari menangis. Ia mengangguk. Mau. Aku mau. Tepuk tangan bergemuruh di geladak kapal. Rizky dan Dewi berteriak kegirangan. Pak Slamet dan Bu Darmi menangis bahagia. Pak Budi dan Ibu Ratna berpelukan. Bahkan Anissa ikut tersenyum meskipun air matanya masih mengalir. Kapal yang tadinya akan membawa Sari pergi kini berbalik menuju dermaga. Badai telah reda. Langit mulai cerah. Bintang-bintang muncul satu persatu. Di pelabuhan, warga kampung nelayan sudah berkumpul. Mereka mendengar kabar dari Rizky. Mereka datang dengan membawa obor dan lampu petromax. Mereka bersorak saat melihat Andika turun dari kapal sambil menggandeng tangan Sari. Kampung kecil yang dulu bergunjing kini bersorak. Kampung yang dulu mengucilkan kini merayakan. Dan di tengah kerumunan itu, Andika mencium kening Sari pelan. Janji seumur hidup terucap tanpa kata. Hanya hati yang bicara. 1 tahun telah berlalu sejak malam badai di pelabuhan. Waktu berjalan cepat seperti ombak yang terus bergulung tanpa henti. Kini berdirilah sebuah restoran yang baru di tepi dermaga. Bangunannya tidak lagi dari kayu lapuk dan seng berkarat. Dindingnya dicat putih bersih dengan hiasan lukisan ikan dan kapal layar. Di atas pintu masuk terpampang nama baru restoran itu. Restoran Bahari Bahagia. Restoran milik keluarga Slamet itu kini menjadi tujuan favorit para nelayan dan juga wisatawan yang mulai berdatangan ke pelabuhan. Menu andalannya tetap ikan bakar dengan sambal rahasia buatan Bu Darmi. Namun kini ada menu baru yang paling laris. Nasi goreng polisi cinta, begitu Sari menamainya dengan senyum malu-malu. Pak Slamet yang dulu bengis dan keras kepala kini lebih sering tersenyum. Ia tidak lagi melaut setiap hari karena kapalnya sudah diganti dengan yang lebih baru. Hadiah dari Pak Budi sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya 20 tahun lalu. Pak Slamet lebih banyak menghabiskan waktu di restoran. Ia duduk di kursi dekat jendela sambil memandangi Sari dan Andika yang sibuk melayani tamu. Matanya basah setiap kali melihat kebahagiaan anaknya. Bu Darmi sembuh total dari penyakit lamanya. Tubuhnya kini lebih berisi dan wajahnya lebih cerah. Ia setiap pagi pergi ke pasar bersama Sari untuk memilih ikan segar. Lalu sore hari ia mengajari Sari resep-resep baru yang ia pelajari dari internet. Bu Darmi bahkan sekarang bisa menggunakan ponsel pintar pemberian Ibu Ratna. Setiap malam ia video call dengan Tono yang masih menjalani perawatan pasca operasi. Tono, adik Sari yang dulu hampir meninggal karena kelainan jantung kini tersenyum lebar dari tempat tidurnya. Operasi yang dilakukan oleh Anissa berjalan sukses tanpa hambatan. Anissa sendiri yang meminta untuk menjadi dokter pribadi Tono. Ia datang ke rumah Sari setiap 2 minggu sekali untuk memeriksa kondisi Tono. Hubungan mereka berdua kini berubah menjadi persahabatan yang hangat. Anissa bahkan menjadi sering ke restoran Bahari Bahagia hanya untuk makan ikan bakar sambil bercerita dengan Sari. Suatu sore Anissa berkata pada Sari sambil tersenyum. Dulu saya membencimu karena saya pikir kau perebut. Sekarang saya tahu bahwa cinta tidak bisa direbut. Cinta hanya bisa diberikan. Dan Allah tidak pernah memberikan cinta pada hati yang sombong.
Sari hanya tersenyum dan memeluk Anissa. Rendra, kakak Andika yang dulu paling keras menentang Sari, kini menjadi salah satu pengunjung setia restoran. Awalnya ia datang karena dipaksa ayahnya. Namun lama-lama ia jatuh hati pada masakan Sari. Suatu hari ia membawa seluruh koleganya dari kantor pengacara untuk makan siang di restoran. Ia memperkenalkan Sari sebagai adik iparnya dengan bangga. Sari tidak pernah mengungkit masa lalu. Ia melayani Rendra dan teman-temannya dengan ramah. Sikap itulah yang akhirnya membuat Rendra benar-benar luluh. "Maafkan saya, Sari. Saya dulu jahat pada kamu," kata Rendra suatu hari dengan mata berkaca-kaca. Sari menjawab dengan lembut, "Semua sudah berlalu, Mas. Sekarang kita keluarga." Ibu Ratna berubah 180 derajat. Perempuan yang dulu datang ke kampung nelayan dengan cek dan penghinaan kini menjadi tamu paling sering di restoran Bahari Bahagia. Ia belajar memasak dari Bu Darmi. Ia bahkan ikut membantu mencuci piring saat restoran sedang ramai. Ibu-ibu arisan di kotanya semula bergosip melihat perubahan itu. Namun Ibu Ratna tidak peduli. Ia mengatakan pada teman-temannya bahwa menantu yang sederhana lebih berharga dari harta dan pangkat. "Menantu saya Sari adalah wanita paling mulia yang pernah saya temui. Ia miskin tapi hatinya kaya. Ia tidak pernah membenci saya meskipun saya sudah menghinanya. Itu lebih berharga dari dokter kaya manapun," kata Ibu Ratna di depan puluhan ibu-ibu arisan. Pak Budi dan Pak Slamet menjadi sahabat karib. Setiap minggu mereka pergi memancing bersama di laut lepas. Kadang Andika ikut, kadang hanya berdua. Mereka duduk di perahu sambil bercerita tentang masa lalu, tentang perjuangan, tentang anak-anak mereka. Pak Budi sering menangis saat mengingat bagaimana ia hampir kehilangan anaknya karena kesombongannya sendiri. Pak Slamet selalu menepuk pundaknya dan berkata, "Yang penting sekarang kita sudah bersama." Pernikahan Andika dan Sari dilaksanakan pada hari Minggu di bulan purnama. Tempatnya bukan di gedung mewah seperti yang diinginkan Ibu Ratna semula. Sari meminta pernikahan digelar di halaman restoran Bahari Bahagia. Di tempat di mana ia dulu dihina. Di tempat di mana ia pertama kali menangis karena ulah Andika. Andika setuju. Ibu Ratna tadinya keberatan karena menganggap tempat itu tidak layak. Namun Pak Budi membujuk istrinya. Biarkan mereka memulai hidup dari tempat mereka jatuh cinta. Itu lebih bermakna. Pernikahan itu dihadiri oleh seluruh warga kampung nelayan. Tidak ada undangan formal. Semua orang datang. Mereka membawa makanan masing-masing. Mereka duduk di tikar yang digelar di halaman restoran. Anak-anak kecil berlarian. Ibu-ibu menyiapkan hidangan. Bapak-bapak duduk bersila sambil merokok dan tertawa. Rizky dan Dewi menjadi saksi dari pihak kepolisian. Mereka datang dengan seragam paling rapi. Rizky bahkan menjadi pembawa acara. Suaranya yang tegas terdengar di seluruh pelabuhan. Anissa datang dengan gaun sederhana berwarna biru muda. Ia duduk di barisan depan bersama keluarga Tono yang sudah bisa berjalan pelan dengan bantuan kruk. Tono tersenyum lebar sepanjang acara. Matanya yang jernih menatap kakaknya yang duduk di pelaminan sederhana dengan balutan kebaya putih. Pak Slamet menangis saat memberikan sambutan. Suaranya parau namun lantang. "Dulu saya tidak mau menerima menantu ini karena ia pernah menghina anak saya. Tapi lihatlah sekarang. Ia berubah. Ia menjadi lelaki yang lebih baik karena cinta. Dan saya sebagai ayah hanya bisa bersyukur." Pak Budi yang duduk di samping Pak Slamet juga menangis. "Saya juga dulu tidak mau menerima menantu ini. Tapi lihatlah, Sari telah mengajarkan kami semua arti memaafkan. Ia miskin tapi ia kaya hati. Saya bangga memiliki menantu seperti Sari." Andika dan Sari duduk bersebelahan di pelaminan. Mereka saling pandang. Mata mereka bicara tanpa kata. Mengingat setahun lalu ketika pertama kali bertemu di restoran kumuh itu. Ketika Andika dengan angkuhnya menghina Sari sebagai wanita miskin. Kini pria yang sama berlutut di hadapannya di depan ratusan orang dan mencium tangannya dengan penuh hormat. "Sari, aku berjanji di hadapan Allah dan semua orang di sini. Aku akan menjagamu seumur hidupku. Aku akan melindungimu dari siapapun yang merendahkanmu lagi. Dan aku akan mencintaimu sampai akhir hayatku," ucap Andika dengan suara lantang. Sari tersenyum. Air mata jatuh di pipinya. Namun kali ini bukan air mata sedih. Bukan air mata karena dihina. Air mata bahagia. Air mata yang lahir dari luka yang telah sembuh. Begitu ijab kabul selesai diucapkan, seluruh warga bersorak. Tepuk tangan bergemuruh. Anak-anak kecil melepaskan balon ke udara. Nelayan-nelayan tua menabuh genderang dari drum bekas. Suasana meriah tercipta tanpa hiburan mahal.
hanya hati yang bahagia. Malam harinya, setelah tamu pulang satu persatu, Andika dan Sari duduk berdua di tepi dermaga. Ombak tenang, angin bertiup sepoi-sepoi. Bulan purnama bersinar terang memantul di permukaan air. Sari menyandarkan kepalanya di bahu Andika. Andika memeluk pinggang Sari pelan. "Akhirnya kita di sini," kata Sari lirih. "Akhirnya?" jawab Andika. "Apa yang membuatmu bertahan menghadapi semua rintangan itu?" tanya Sari. Andika tersenyum. "Karena aku tahu bahwa di balik semua penghinaan yang kulontarkan padamu, kau masih punya hati untuk memaafkanku. Itu keajaiban yang tidak bisa kujelaskan dengan logika. Hanya Allah yang bisa menempatkan cinta di hati yang pernah dipenuhi kebencian." Sari tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan memejamkan mata. Angin malam membawa aroma ikan bakar dari restoran yang baru saja tutup. Suara jangkrik dan debur ombak menjadi musik pengantar tidur mereka. Di kejauhan, lampu restoran Bahari Bahagia masih menyala redup. Di dalamnya, Bu Darmi sedang merapikan meja. Pak Slamet sedang menghitung uang hasil penjualan hari itu. Ibu Ratna ikut menyapu lantai meskipun tidak perlu. Pak Budi duduk di kursi goyang sambil tersenyum puas. Tono berlari kecil dari dapur ke ruang makan sambil tertawa. Ia sudah lepas dari kursi roda. Jantungnya berdetak normal berkat operasi yang berhasil. Ia memeluk kaki Pak Slamet dan berkata dengan suara ceria, "Kakek, besok Tono mau ikut melaut ya?" Pak Slamet tertawa. "Besok Tono sekolah dulu, liburan baru melaut." Tono cemberut sebentar lalu berlari ke pangkuan Ibu Ratna. "Nenek, Tono boleh minta es krim?" Ibu Ratna tertawa dan mengusap rambut Tono. "Boleh, nak. Besok nenek belikan." Semua orang tersenyum. Rumah yang dulu sunyi dan penuh tangis kini ramai oleh tawa. Cinta yang lahir dari luka memang perjalanannya paling panjang. Namun di ujung jalan, setelah badai dan gelombang menerjang, setelah air mata dan penghinaan tertumpah, setelah pertarungan melawan dunia dan keluarga sendiri, cinta itu akhirnya bersinar lebih terang dari apapun. Karena cinta sejati tidak pernah mengenal miskin atau kaya. Cinta sejati hanya mengenal dua hati yang memilih untuk saling berjuang. Sampai akhir hayat. Sampai maut memisahkan. Tamat.